Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Network. Masih bersama gue Faiz Riunyan. Saya di sini. Chris di sini. Oke, jadi kita kembali lagi di podcast ya. Ini udah season berapa sih? 5 ya? Lupa 5. gue. Soalnya kita habis ini episode 2 ya. Habis episode 1 tuh. Terus jedanya kayaknya lama ya. Karena kesibukan masing-masing, ini juga nyempetin rekaman buat episode 2 ya. Oke. Kalau gitu, sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa buat teman-teman untuk dengerin podcastnya Pokasi Network ya, ada di Spotify, YouTube Musik, Apple Podcast. Terus juga subscribe YouTube-nya karena ada beberapa konten yang hanya akan kami rilis di YouTube. Terus juga follow media sosial kami ya, ada di Instagram di pokasi.podcast. Threads-nya juga ya, pokasi.podcast. Terus ada TikTok, X, dan Blue Sky di @pokasi_podcast. Kok podcast sih? Network ya? Salah. @pokasi network maksud gue guys. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi untuk episode 2 kali ini gue serahkan semuanya kepada Seiyu ya. Jadi untuk episode 2 ini ya biar Seiyu yang menjelaskan kita bahas apa, dan dia yang bakal jadi moderator ya gitu, di episode 2 ini. Silakan Sei. Oke. Jangan ketawa dulu dong. Ngomong belum. Oke. Jadi di episode 2 kita bakal bahas salah satu IP yang saking besarnya dia tuh udah jadi pop culture yang secara global tuh semua orang tahu gitu, baik dari yang kecil sampai yang tua tuh semuanya tahu. Dan kebetulan si IP atau pop culture ini tahun ini tuh usianya udah 30 tahun. Terus gue bingung karena gak pernah mulai dari gue, jadi gue agak bingung. Pokoknya IP usianya udah 30 tahun. Terus sebenarnya ini IP itu ditargetin untuk anak-anak yang usianya 5-12 tahun. Tapi realitanya yang ngikutin tuh setahu gue banyaknya orang-orang yang sudah dewasa lah atau berumur. Seumuran Walaupun kita ada lah ya. anak-anak cuman ya seumuran kita dan lebih atasnya pun ada gitu. Jadi sini kita bakal bahas soal Pokemon yang kebetulan di sini tuh kan kita bertiga nih. Nah, di sini ada 2 orang yang bisa dibilang sebagai Pokefans atau emang ngikutin Pokemon gitu. Sama ada 1 orang yang nggak buta akan Pokemon tapi nggak ngikutin, udah jadi cuman tahu selewat-selewat doang gitu dan nggak tahu apa-apa. Nah, di sini kita bakal coba untuk ngebahas atau ngeceritain gitu soal si Pokemon itu sendiri, kayak misalkan kenapa si Pokemon itu bisa terkenal gitu, atau lebih ke kita di sini bakal mengenal soal si Pokemon itu, dan kira-kira si 2 orang yang Pokefans ini apakah bisa membuat si 1 orang yang gak tahu apa-apa itu untuk jadi Pokefans juga atau enggak gitu. Harusnya sih gitu. Kayaknya susah ya Chris ya. Udah ketahuan kan jadinya siapa yang suka Pokemon. Ya gitu. Jadi yang Pokefans di sini tuh ada Faiz sama Chris sebenarnya. Iya. Kalau gue nggak ngikutin sama sekali. Jadinya harusnya yang bakal banyak bercerita tuh mereka berdua, dan gue di sini akan ambil peran sebagai orang yang nanya-nanya, dan mungkin di akhir bisa kepicot atau enggak kita nggak tahu. Nah, buat yang pertama mungkin kita mulai dulu dari si Pokemon itu sebenarnya apa gitu, dan ini bebas sih mau Faiz atau Chris yang ngejelasin dulu secara singkat gitu atau secara garis besar gitu. Sebenarnya si Pokemon itu apa gitu. Coba Faiz dulu lah. Ya. Gue ya. Iya. Pokemon tuh kalau dari singkatan yang nama Pokemon sendiri itu kan Pocket Monster ya, diambil dari Pocket Monster. Pocket itu kantong, monster tuh monster. Jadi adalah monster yang bisa masuk ke kantong. Yang mana bagaimana dia bisa masuk kantongnya itu adalah dengan menggunakan Pokeball kan. Itu untuk menyimpan si Pokemonnya gitu kan. Nah, kalau misalnya gue lihat
mungkin dari animenya gitu ya, atau dari gamenya. Pokemon itu lebih kayak hewan, penggantinya hewan gitu. Kalau misalnya di kita di dunia nyata, ada kucing, ada burung merpati misalnya. Di Pokemon tuh si kucing itu diganti Meows misalnya atau Persian, si burung merpati misalnya atau burung apalah, burung gereja itu diganti Pidgeotto kayak gitu-gitu. Ikan juga misalnya ikan koki jadi Goldeen kalau di Pokemon, ikan mas jadi Magikarp kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat Pokemon itu dunianya itu ya tidak ada hewan gitu. Apa? Dia tidak ada hewan tapi ada si sebagai pengganti hewan kalau di dunia nyata itu adalah Pokemon gitu. Jadi misal lu susu di kalau kalau kita susu sapi di sana susunya ya Miltank karena kan Pokemon yang sapi itu Miltank kan. Yang seperti itu sih. Kalau misalnya yang gue pahami soal Pokemon itu sendiri adalah ya makhluk yang ada di dunia itu yang ya bisa kalau secara harfiah Pokemon itu Pocket Monster gitu kan yang bisa masuk ke kantong. Ya masuk kantongnya itu lewat Pokeball. Gitu sih. Jadi kalau ya dan di dunia Pokemon itu ada trainer juga kan yang dia ada Pokemon liarnya ada, tapi ada Pokemon yang bisa ditangkap terus dilatih sama orang buat jadi partnernya dia, entah itu sebagai ya tergantung si trainer masing-masing. Dia itu menjadi Pokemon trainer tujuannya apa gitu. Yang kayak si Satoshi kah yang ngincer gym, battle gym atau misalnya jadi profesor gitu kan peneliti atau jadi Pokemon breeder kayak si siapa tuh temannya Satoshi tuh Brock ya. Macam-macam lah. Iya. Macam-macam. Jadi itu sih yang gue pahami soal Pokemon ya dia adalah makhluk hidup yang ya kalau di dunia kita mah hewan, kalau di dunianya Pokemon ya dia Pokemon gitu hewannya itu. Dan oh ya sorry tambahan dikit sebelum Chris ya. Dan mungkin itu yang membedakan Pokemon sama Digimon ya. Kalau misalnya teman-teman tahu Digimon juga, kalau Digimon itu kan jelas digital monster. Dia itu monster yang ada di dunia digital. Nah, jadi kalau Digimon itu kan beda dunia gitu. Dunia nyata sama dunia digital. Kalau Pokemon, dunia nyatanya itu ada Pokemonnya gitu. Makanya gue bilang, kalau di dunia kita, itu hewan, kucing, burung merpati, tikus. Kalau misalnya di dunia Pokemon ya, si kucingnya itu misalnya Meow, si tikusnya itu Rattata, kayak gitu loh. Chris mau nambahin nggak Chris? Silahkan Chris. Sebenarnya kalau untuk penjelasan Pokemon sendiri sih sudah dijelasin semua ya. Kayak kalau pengganti hewan di dunia nyata ya Pokemon itu sendiri di animenya atau di game itu sendiri. Gak ada tambahan lain sih. Sejauh ini Ya. aman. Oke, berarti si Pokemon kan lebih jatuhnya kayak tadi apa ya? Kayaknya bukan binatang dia enaknya. Creature atau Makhluk lah. benar creature ya? Makhluk ya. Kayak Creature, makhluk hidup lah. Jadi berarti kan lebih ke katakanlah ada satu dunia di mana manusia sama creature tuh hidup berdampingan dan si creature itu tuh bagian dari kehidupan sehari-harinya orang-orang di sana kan. Betul. Iya. Itu kan tadi soal si gambaran besar. Sorry kok gambaran besar sih? Gambaran kecil atau penjelasan singkatnya gitu soal si Pokemon. Dan setelah gue cari kan karena umur Pokemon ini udah panjang dan banyak turunannya juga. Dan kalau misalkan yang dengar belum tahu gitu. Jadi Pokemon tuh selain ada di game sama trading card yang belakangan lagi naik itu. Soalnya Pokemon tuh ada di animated series yang tadi kata Faiz, ada di series ataupun movie. Terus dia ada manga juga. Ada toys atau mainan, merchandising, terus ada di fashion juga, sama ada di licensing sama collaboration. Nah itu kenapa si Pokemon ini setelah gue cari ternyata dari segi IP dia tuh bukan salah satu sih, lebih ke dia dari apa ya? Dari segi penjualan dia tuh nomor satu untuk sebuah media franchise yang penghasilannya paling tinggi gitu. Nah karena setinggi itu, berarti kan banyak tuh tadi turunannya. Gue penasaran dari kalian berdua tuh pertama kali kenal Pokemon atau kena Pokemon dan kenapa sih bisa tertarik sama Pokemon tuh gara-gara medium apa gitu? Karena kan si Pokemon tadi mediumnya ada banyak tuh. Chris duluan Chris. Kalau aku pada saat
kenalnya di Game Boy Advance, di gamenya Game Boy Advance, di seingat aku di Pokemon Emerald aku kenalnya. Bang. Nah itu sejak dari itu aku sering main ulang-ulang, ketemu lagi Pokemon Fire Red dan Leaf Green, akhirnya lanjut sampai sekarang untuk mainin gamenya, untuk mainin backlognya di emulator ya. Terus kalau untuk TCG waktu itu aku kenalnya dari Pokemon TCG Live kalau nggak salah, itu waktu itu di PC. Oke, itu lo berarti lo mah Iya, lebih dari game ya, lebih dari lebih game. ke gamenya. Oke. Kalau gua mungkin teman-teman juga yang segenerasi ya, 90-an yang masa kecil di tahun 2000-an awal terutama, di mana situ banyak banget anime, banyak banget ya anime mainan yang dari anime gitu-gitu kan. Ya gua rasa juga pasti pernah lah lihat Pokemon. Nah, kalau gue juga awal tahu Pokemon dari, gue lupa, maksudnya nggak inget persis. Gue tahu duluan Pokemon tuh dari animenya atau dari TCG-nya. Cuman memang yang gue inget, gue punya ya VCD bajakan dulu kan ya, banyak ya. Gue inget tuh gue punya VCD bajakan. Bahkan ada yang VCD-nya itu bahasa Chinese, Mandarin, namanya bajakan ya. Itu gue beneran nonton bahasanya, ya gue nggak ngerti kan dulu itu bahasa apa, gue nonton aja emang. Jadi gue sebenarnya pertama kepincut itu Pokemon dari animenya, karena kan tayang di TV juga. Bahkan dulu kalau misalnya temen-temen ada yang inget atau ada yang pernah ngalamin, namanya Satoshi atau Ash Ketchum itu pernah dilokalisasi ke Indonesia, jadi Ali namanya di animenya. Ali, gue inget yang gue inget pada waktu itu tuh episode ketika ada Aerodactyl, Pokemon purba yang terbang. Iya, tahu. Itu seinget gue namanya juga berubah jadi Putra, nama si Aerodactyl. Seinget gue ya, pokoknya si Ash Ketchumnya jadi Ali. Gue ingetnya itu doang, Ali doang. Dan gue pikir kan gue salah denger kan gitu atau gimana. Ternyata ada juga beberapa, maksudnya pernah juga ada temen gue yang cerita, yang emang bilang, oh gue juga pernah ngalamin tuh nama si Ash Ketchumnya jadi Ali, ya gitu. Jadi pada waktu itu gue, ya pokoknya gue awal kenal dari anime. Terus juga kan dulu juga ya TCG-nya juga dijual ya, kartunya dijual ya kalau dulu gue zaman SD ada di depan tuh ada tukang mainan gitu yang jual Tamiya, Beyblade, Crash Gear. Ada kartu juga, kartu Yu-Gi-Oh. Nah, itu kartu Pokemon juga ada. Tapi pada masa itu kan ya namanya juga anak-anak, dan Pokemon itu animenya bukan main kartu kan. Kalau Yu-Gi-Oh main kartu. Iya, jadi beli kartu Yu-Gi-Oh, kita main sesuai dengan, dan gamenya Yu-Gi-Oh tuh gamenya ada di PS1 juga kan. Jadi kita main sesuai dengan yang kita alami di kartunnya atau di komiknya atau di gamenya kalau Yu-Gi-Oh. Nah, Pokemon tuh kan pada waktu itu dia mah eksklusif Nintendo kan, dan di lingkungan gua itu yang punya Game Boy pada saat itu satu orang doang. Dan dia juga karena dia tuh temen gue nih emang lahir di Jepang dan sampai umur 6 tahun kalau gue nggak salah dia di Jepang. Jadi dia Game Boy-nya juga versi yang Jepang si gamenya. Maksudnya tapi selebihnya kebanyakan kan nggak, teman-teman gue tuh nggak ada yang punya gitu. Teman-teman main gue nggak ada yang punya. Jadi animenya terus gamenya, gamenya nggak ada. Animenya itu kan ya berantem antar Pokemon, nangkepin Pokemon kan si Ash Ketchum-nya juga. Sementara si kartunya tuh kan kita nggak tahu nih cara mainnya gimana. Jadi kalau dulu mah kita mainnya, lu tahu nggak sih, kita mau mainnya petepokan namanya. Jadi tos. Jadi lu naro kartu
naruh kartu Pokemonnya di tangan lu sama temen lu juga. Nah, kita tepokan, kita tos gitu, tos. Kartunya jatuh kan. Kalau misalnya Siapa yang naik? kalau Siapa misal yang si iya? kartunya ngadepnya yang gambar Pokemon, dia menang. Yang apa? Yang ngadepnya Pokeballnya yang belakang tuh, yang biru tuh, Mm-mm. dia kalah. Kayak gitu cara mainnya. Nah, ditambah pada waktu itu juga kan ada Tajosnya Ciki tuh. Pokemon Mm-mm. juga kayak maksudnya ada seri Pokemon ya, bahkan ada Pokemon yang Kanto Region doang tuh. Ya gue baru tahu Kanto Region ya. Pokoknya yang Kanto sama yang udah Johto kalau nggak salah. Dan itu bentuk si Tajosnya beda. Kalau yang Tajos yang pertama tuh lingkaran. Yang gue inget Oh, ya. lingkar. Yang Mm-mm. lingkaran tuh kayak yang dirilis ulang kan, yang berapa tahun yang lalu tuh dirilis ulang kan. Nah, yang Iya, kedua yang Johto kalau nggak salah yang udah mulai masuk yang genre generasinya Chikorita kayak generasi. gitu-gitu. Itu dia bentuknya kayak segi lima ya. Cuman kayak nih dia atas yang ngeruncing tapi bawahnya tuh kayak agak kotak gitu segi limanya. Seinget gue ya. Segi lima bener kalau gue nggak salah. Nah, itu. Nah, ya makin suka dan gue juga sangat suka sama konsep Pokemon di mana kita tuh bisa nangkep Pokemonnya, bisa kita tangkap, bisa kita latih, bisa evolusi. Itu juga awal mula gue suka game yang genrenya creature collector dari Pokemon. Makanya gue mungkin kalau misal ditanya suka Pokemon atau Digimon, gue suka dua-duanya. Cuman gue lebih into Pokemon. Kenapa? Karena konsep Pokemon itu bisa ditangkap, dilatih, dan dievolusi gitu. Dan nah pada waktu itu juga gue juga sempat main gamenya. Jadi apa main gamenya itu gue sempat minjem yang tadi gue cerita temen gue dan punya Game Boy. Cuman kan bahasanya bahasa Jepang kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Gue Iya. ngeliat dia main aja. Dia lebih ngerti. Terus gue dikasih tahu temen SD gue di SD kan udah mulai HP tuh ada tuh gue kelas 5 kelas 6 ya tahun 2000 Iya. menjelang 2000 akhir lah menjelang menjelang mau masuk 2010 kan 2000-an akhir tuh udah mulai HP terus dikasih tahu ini nih ada nih itu jadi kayak di lu HP Nokia terus gue lupa downloadnya di mana gamenya bisa mainin Pokemon Red waktu itu Pokemon Red Pokemon Green Pokemon Yellow yang ada di Game Boy Color Iya, itu ada game apa yang namanya itu? Transkrip ke Java. ya terus ke Java bener. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dan ya pokoknya gue awal-awal suka Pokemon ya karena animenya, tapi di masa kecil gue itu banyak gue bahkan nih ya, saya sama Chris dulu gue sama teman-teman gue nih tetangga lah waktu kecil teman main kecil gue saking sukanya sama Pokemon lu tahu gue sampai bikin komik Ah, Pokemon gitu, komik. fanmade serius Iya. gue Hmm. jadi si jadi kayak komik 4 panel gitu loh saya lu tahu kan ya Iya. maksudnya yang Weh, 4 panel gitu doang kan. Cuman ini keras HVS nih satu HVS A4 gue lipet kan gue lipet yang lipetan luar itu jadi covernya ceritanya cover pokoknya kayak judul chapternya lah yang lipetan dalamnya tuh gue gambar tuh yang kan ngelipet gitu yang sebelah kiri 4 panel yang sebelah kanan 4 panel gue bikin itu saking gue sukanya dulu sama Pokemon tuh sampai segitunya gue gambar gue bikin terus kalau lagi main sama temen gue gue bikin nih Pokemon nih baru nih temen gue juga ikutan gitu kan gue juga ikutan padahal mah kita gambar jelek gitu cuman seru aja di situ jadi kalau gue lebih ke suka Pokemon juga selain karena gue suka konsepnya gue nonton animenya main TCG-nya walaupun main tepokan gitu kan ada Iya. tajosnya sempat main gamenya juga yang di Game Boy. Selain itu juga kenangan gue main sama teman-teman gue. Nah, gue selain gambar itu, ini nggak apa-apa ya gue cerita ya, panjang Iya. ya. aman-aman. Gak apa-apa. Ini selain itu gue pernah juga kita bener-bener sampai berhayal
berhayalnya gini. Jadi gua sama temen-temen gua tuh kita keliling aja. Maksudnya keliling komplek sendiri masing-masing. Ceritanya nangkep Pokemon, nyari Pokemon. Padahal mah Pokemon nggak ada, kita nggak bawa apa-apa. Beneran berhayal. Wih, ketemu Rattata nih misalnya gitu. Ayo berantem, Pokemon gue keluar Bulbasaur gitu. Sampai gitu. Terus akhirnya jadi di komplek gue dulu itu masjid kan ya. Masjidnya tuh 2 tingkat. Yang atas buat sholat, yang bawah tuh ruang serbaguna. Nah itu maksudnya istilahnya ya bebas lah gitu. Dan tempat wudhu tapi ruang serbaguna juga gitu kan. Itu. Iya. Jadi kita nggak jauh tapi maksudnya ininya bareng gitu, kelilingnya bareng tapi masing-masing gitu encounter si Pokemonnya masing-masing. Terus ceritanya udah gitu, kita ini di bawah masjid aja, di bawah masjid ya, bawah masjid. Set, kita keliling situ sama-sama udah dapat 6 nih, udah dapat 6. Ayo kita gym battle. Gym battle padahal mah maksudnya nggak ada kan, biasanya gym leader kan kalau di game Pokemon ya. Kalau ini enggak gitu. Ya kita ceritanya gym battle tapi kayak Pokemon League justru, kok kan belum tahu ya dulu mah sistem Pokemon League ya. Taunya gym battle aja gitu kan. Beneran keluar Rattata gitu misalnya. Ayo serang. Padahal mah nggak ada apa-apa gitu. Kita bener-bener tapi maksudnya semenyenangkan itu dulu tuh di masa di era 2000-an ya. Gua masa kecil gue dengan Pokemon ya. Semenyenangkan itu pada waktu itu. Walaupun ketika gua sama temen-temen gua lagi bercerita main gitu, ada anak-anak yang agak gedenya dikit gitu. Maksudnya yang usianya di atas gua 2 tahun, 3 tahun gitu, ngelihat, "Weh, lagi ngapain nih?" Dikiranya kita tuh main main berantem-beranteman atau main gulat, bukan Smackdown ya, gulat gitu. Akhirnya, ayo ikutan, tapi akhirnya jadi kita jadinya malah kayak main gulat gitu. Tidak berlanjut jadinya. Cuman di situ sih maksudnya gue seseru itu dulu masa kecil gue sama Pokemon. Makanya gue ya walaupun gue sekarang yang masih ngikutin tapi nggak yang sebegitunya gitu, karena komunitasnya udah sangat luas ya sekarang ya. Tapi gue yang membuat gue suka sama Pokemon itu selain dari animenya dan merchandise-nya lah bisa gue bilang ya, TCG dan Tajos kayak gitu, sama gamenya dan konsep si Pokemon itu sendiri. Di sisi lain juga karena gue punya kenangan yang menyenangkan ketika gue suka Pokemon dan main soal Pokemon sama temen-temen gue. Itu sih kalau dari gue ya. Awal gue suka Pokemon dan ya pengalaman gue bersama Pokemon di masa-masa awal gue suka gitu. Oke. Itu di antara yang nanya itu mereka ngapain, ada gua tuh di situ. Soalnya waktu kecil tuh gua kayaknya emang di sisi yang mainnya tuh main emang permainan yang zaman dulu itu kayak aduh apa ya, gua taunya istilahnya dalam Sunda sih, karena kan emang gede di Bandung kan. Jadi kayak apa ya, gua bingung nyebutnya. Kayaknya kalau Faiz tau deh, kayak misalkan kayak ucing-ucingan. Oh, kejar-kejaran. Nah ya kejar-kejaran terus ya sejenis lah. Atau apa sih yang lempar batu lompat itu tuh, itu itu. Jadi ya, emang mainnya tuh emang apa ya, emang yang secara mainan orang-orang biasa gitu, bukan yang terkait sama apa yang ditonton di film gitu. Di film sih, di TV gitu. Karena saya ingat gua waktu itu tuh at least di lingkungan gua tuh teman-teman gua tuh agak beda gitu untuk kayak tontonannya apa gitu, suka apa. Jadinya kalau ngumpul main bareng tuh ya emang permainan tradisional aja gitu. Makanya mungkin nggak kena soal itu. Soalnya kalau dari setakap gua kayaknya kalian berdua tuh tertarik sama Pokemon tuh, atau misalkan sampai sekarang masih ngikutin Pokemon tuh karena ya emang apa ya, jatuhnya teman main waktu kecil aja gitu, dan emang sampai sekarang tuh masih ke bawah gitu. Jadi sih, soalnya memang teman-teman komplek gue tuh juga ya banyak yang ya terpengaruh, walaupun nggak ada khusus yang memang sama-sama suka Pokemon gitu. Tapi ada juga yang memang banyak yang terpengaruh dari anime juga pada waktu kecil. Kayak misalnya Tsubasa kan. Dulu gue main bola tuh, maksudnya ya main bola sama teman-teman yang tidak suka Pokemon gitu kan, yang tidak terlalu tertarik Pokemon. Main bola tuh ya sampai ngejurus-jurus gitu. Jurus-jurus Tsubasa gitu kan. Jadi memang ada kenangan itu sih kalau gue ya. Kalau gue memang kebetulan lingkungannya
sama-sama nonton kartun di minggu pagi dan sama-sama main game, walaupun kayak belum semua orang, maksudnya belum semua orang punya PS misalnya. Tapi kita sering keluar, oh main mana, terus ngobrol, oh ini apa gitu. Misalnya, oh ini di TV ada ini, ada acara ini gitu. Ya itu sih, jadinya ya salah satu yang membuat suka Pokemon juga itu. Karena ada teman-temannya. Jadi istilahnya kayak yang tadi gue bener-bener berpetualang sama temen-temen gue keliling komplek pura-pura nangkep Pokemon, ya gue nggak aneh sendiri kan, jadinya ada temen-temennya. Walaupun sama orang yang tidak paham Pokemon disalahpahami gitu, jadi dikira oh main gulat-gulatan nih gitu. Oke, ya kan berarti nggak ada yang emang ini ya, karena emang entah world buildingnya atau dari ceritanya gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat yang sekarang nih, kayaknya emang suka Pokemon tuh either karena tadi suka ngumpulin karakter atau emang tertarik sama si creature-creaturenya kan. Nah gue kira tuh dari kalian tuh ada yang emang sempat tertarik itu karena Pokemon tuh world buildingnya menarik atau karena misalkan power systemnya menarik gitu. Nah kalian sempat ada kepikiran atau peduli sama itu nggak sih? Kayak lore dari Pokemonnya sendiri atau power system dan lain-lain gitu. Karena kan setahu gue Pokemon tuh generasinya banyak tuh, yang gue nggak tahu dari awal sampai sekarang tuh ada berapa. Cuman kayaknya kalau misalkan muncul postingan selewat-selewat yang bahas Pokemon tuh kayak apa ya? Kan ini tuh buat anak-anak kan sebenarnya. Cuman kok world buildingnya kayak terlalu kompleks gitu dan agak buat gue sendiri itu agak malesin untuk ikutin gitu karena serinya udah banyak gitu. Nah dari kalian ada sempat tertarikan untuk ngeliat kesananya nggak sih? Atau cuman emang suka karena ya tadi main gamenya atau ada emang udah keterikatannya doang gitu? Kalau dari itunya sih, kalau gue ya enggak sih, terutama dulu kan ya nonton juga selewat-selewat kan, yang kadang yang gue nonton anime juga yang gue dapetnya aja di VCD-nya, dan bahkan di animenya tuh kan memang tidak selengkap di gamenya kan. Maksudnya gini, nggak selengkap di gamenya, kayak Pokemon yang muncul di anime itu belum tentu semuanya. Misalnya kalau ngomongin generasi pertama itu regionalnya Kanto kan, belum tentu di anime itu muncul semua Pokemon yang ada di regional Kanto gitu. Kalau gua nggak salah ya, correct me if I'm wrong lah. Cuman kalau misalnya lu mau lengkap kan, ya di game juga kan dia curangnya Pokemon tuh dipisah sih. Misalnya Pokemon ada Diamond and Pearl, ada Pokemon yang cuma muncul di Diamond, ada Pokemon yang munculnya di Pearl doang kan gitu kan. Jadi, nah lu kalau mau tahu semuanya ya, kalau apalagi kalau zaman dulu ya lu cari tahu di buku lah atau apa ya, atau misalnya yang bahas soal Pokemon lah di majalah misalnya kan kayak gitu. Cuman kalau untuk masalah world building enggak sih. Gue nggak nyampe ke sana misalnya lore-nya. Dan bahkan lore-nya pun sebenarnya di Pokemonnya sendiri yang gue tau misalnya ada bener-bener jarang sih, misalnya ada Pokemon yang animenya tuh ada cerita lore yang memang khusus gitu, menarik gitu atau gimana, agak jarang. Itu lebih banyaknya biasanya munculnya di movie sih, kayak misalnya movie-nya soal Mewtwo gitu kan. Jadi kayak lebih, kalau masalah lore-nya Mewtwo lebih dibahasnya, lebih dibahasnya di movie. Soalnya kan kalau movie itu Pokemon legendaris tuh biasanya muncul di movie kan. Jadi si movie-nya itu lebih khusus ngebahas Pokemon legendarisnya, kekuatan yang dimiliki apa gitu kan, terus ceritanya kayak gimana itu. Kalau misalnya mau lu pengen lebih ke lore yang cukup seru, yang menarik lah gitu, movie-nya sih tontonnya. Kalau misalnya seri, gue nggak tahu ya, anime yang baru yang karakter utamanya ganti, apakah beda dengan dengan zamannya si Ash Ketchum atau gimana. Soalnya kalau si Ash Ketchum tuh bener-bener, gue kan lagi nonton juga ya, gue lagi pengen nyoba namatin anime Pokemon semuanya sebenarnya, cuman memang ngacak. Gue nonton yang mana dulunya gitu, generasi yang mana dulunya gitu. Kayak kalau misalnya di tiap-tiap episode tuh, kalau yang zamannya Ash Ketchum, kayaknya ada aja kelakuan si tim Rocket yang buat ngeganggu gitu.
yang bikin kesel sendiri gitu kan. Dan kayak secara lore-nya tuh nggak terlalu diceritakan gitu, maksudnya ya diceritain tapi nggak yang dalam itu. Nah tapi kalau misalnya di movie, misalnya nih movie soal Mewtwo, ya itu benar-benar khusus ngebahas kayak awal Mewtwo mungkin ya. Gue lupa sih kalau yang Mewtwo gue udah nonton apa belum ya. Yang gue inget itu ada movie, gue lupa movie di generasi yang berapa, tapi itu soal Lucario. Nah itu tuh di situ diceritain bahwa si Lucario itu salah satu Pokemon milik raja atau siapa, pokoknya itu di zaman perang dulu, zaman kerajaan masih pada perang. Itu si Lucario yang zaman itu tuh dia gara-gara apa dia membatu gitu kan, berubah jadi batu. Terus tiba-tiba dia hidup lagi, selain hidup dia sadar lagi gitu kan, sadar lagi. Terus ya kayak dia mencari apa ya? Padahal itu ternyata kayak misalnya udah ratusan tahun kemudian gitu di masa depan. Dia merasanya itu masih masanya dia waktu perang di akhirnya. Di situ tuh lore-nya gitu, dan sampai akhirnya si Lucario-nya sendiri jadi muncul di game dan anime, jadi Pokemon yang umum muncul gitu. Padahal seingat gue si Lucario itu ya awalnya munculnya cuma di movie itu gitu. Kalau menurut gue, kalau misalnya lu pengen lore, lu ngincer lore-nya, itu lebih baik tonton movie-nya sih. Di situ soalnya lebih lebih apa ya? Lebih diceritakan bagaimana si Pokemon-Pokemon legendaris, hubungannya sama Pokemon legendaris. Kalau misalnya lu mau nonton animenya, ya inti animenya tuh cuman yang eranya si Ash Ketchum itu ya cuman si Ash berpetualang nangkep Pokemon, ngelatih buat battle gym, buat gym battle. Udah, intinya itu doang. Gym battle, dia udah berhasil itu berhasil ngalahin 8 gym. Kan lanjut ke Pokemon League. Nah, habis Pokemon League beres, anime berikutnya pindah ganti nambah generasi, pindah region. Gitu aja terus gitu. Jadi secara lore nggak yang ya mungkin sesekali ada gitu kan episode yang mungkin ada cerita lore-nya Pokemon tapi nggak yang sedalam itu gitu. Jadi kalau lu mau nyari lore-nya, menurut gua lebih baik nonton versi movie sih. Anime Pokemon movie. Soalnya itu benar-benar Pokemon movie itu ngebahas khusus soal Pokemon legendaris yang mana itu mungkin lu bisa lu tangkep soal world buildingnya dan lore-lore yang nggak lu dapet di anime seriesnya. Itu sih. Tapi kalau gue pribadi karena movie-nya karena gue kan baru mulai lagi ya nonton Pokemon gitu kan, dan movie-nya tuh gue jarang nonton karena dulu VCD-nya yang dijual VCD yang dijual kan yang lebih seriesnya, lebih ke seriesnya, yang movie itu jarang. Gue lupa, kalau nggak salah udah mulai kenal internet baru gue nonton yang Lucario apa. Oh enggak, dulu udah masuk ke era DVD, bukan VCD lagi, era DVD tuh ada tuh yang jual juga DVD Pokemon, ada yang movie-nya juga gitu kan ya. Cuman memang karena movie kan lama ya, dulu gue nggak terlalu betah gitu nontonnya. Jadi cuman yang paling gue inget movie yang pernah gue tonton dan menurut gue lore-nya lumayan menarik itu waktu yang Lucario itu. Lucario bukan Pokemon legendaris tapi ada movie khususnya gitu. Itu pada waktu itu ya, yang gue memang nggak yang tertarik sama bukan nggak tertarik, nggak yang ngikutin banget soal lore. Cuman kalau saran gue, kalau misalnya lu memang tertarik sama lore dan world building, mungkin coba tontonnya yang versi movie-nya aja, jangan yang series. Tapi gue nggak tahu kalau yang anime yang barunya nih, yang karakter utamanya yang cewek tuh, yang sekarang. Nah itu gue nggak tahu tuh Pokemon Journey apa namanya ya. Kalau Pokemon lupa gue. Pokemon Horizon. Pokemon Horizon. Pokemon Horizon Zero Dawn. Bukan. Bukan. Itu kalau Pokemon Horizon, jujur gue baru nonton 4 episode, dan itu 4 episode awal ya, dan itu pendekatannya beda banget sama yang eranya Ash Ketchum. Jadi mungkin kalau lo mau coba tonton ngikutin lore gitu kan, coba nontonnya yang sekarang, yang Horizon.
Jangan yang eranya es kecem. Di satu sisi memang udah kebanyakan, di sisi lain ya kayak yang gue tadi bilang, intinya si es kecem keliling nangkep Pokemon, ngelatih, ada aja ketemu tim Rocket di tiap episode, menyebalkan, ada aja kejadiannya. Intinya mah dia keliling nangkep Pokemon, gym battle, udah gym battle, Pokemon League, pindah region, gitu aja kalau yang es kecem. Tapi kalau yang eranya es kecem ya coba tonton movie-movie-nya. Tapi kalau mau coba nonton Pokemon buat kenal untuk seriesnya, coba yang Horizon. Karena dia berbeda kan. Udah bukan es kecem lagi. Tadi gue itu sih. Kalau soal world building si Pokemonnya. Mungkin sama seperti Faiz, tapi pendekatannya mungkin beda ya. Aku mungkin gak sama sekali nonton animenya, walaupun movie pernah gak ya? Aku lupa ingat. Mungkin gak sekilas nonton, iya ada. Tapi kalau dari gamenya sih, kan kita kan kalau di gamenya itu kan ketemu pasti dapat Pokédex nih di awal game. Nah, di awal game kan dapat Pokédex, sekali kita dapat kan dapat Pokemon baru, pasti kan masuk ke Pokédex nih. Itu pasti ada keterangan di bawah, ukuran dia berapa, bentuk kaki berapa, kayak mana, dan keterangan dia asalnya dari mana. Mungkin kalau untuk lore ya kita cocok-cocokkan, ya cocok logi lah jadinya dengan keterangan yang ada di Pokédex itu. Nah, tiap generasi itu pasti ada update-nya terus sampai sekarang. Itu kalau menurut aku dari segi lore. Kalau dari world building, jujur aku gak ngikutin sampai mendalam, karena cuman sekedar ngumpulin Pokemon aja. Kayak gitu sih, cuman aku Jadi deh, maininnya. kan gak ada yang keren dari situ. Berarti kenapa harus Pokemon? Kenapa nggak yang lain? Kan tadi ada Digimon tuh. Terus kalau nyari di era lama tuh sebenarnya kan ada Shin Megami Tensei, terus ada Yokai Watch juga dan lain-lain itu. Nah, kenapa kalian jatuhnya tuh malah di Pokemon gitu? Karena saya kan tujuannya karena emang koleksi creature nih. Nah, itu kan ada banyak tuh. Kenapa harus Pokemon gitu? Pertanyaan menarik. Karena yang terpapar langsung pertama kali di aku ya, itu gamenya di Pokemon, di Shin Megami Tensei itu. Malah Shin Megami Tensei baru ini aku kenal. Terus kalau Digimon setelah aku kenal Pokemon, itu pun yang aku mainin yang versi game fightingnya, bukannya yang koleksi yang koleksi monsternya itu yang dari aku ya. Kalau gue ya, kan memang di era 2000-an awal tuh gue masih kecil itu kan, bentar, kebetulan Shin Megami Tensei sama Yokai Watch gue nggak ngalamin sih, jadi gue nggak tahu soal itu ya. Kalau misalnya Pokemon sama Digimon emang gue ini ya, emang gue tahu juga. Cuman gini, kalau Digimon itu di gamenya, di animenya, satu orang cuma punya satu. Jadi dia tidak nangkep. Nggak. Kalau Pokemon kan maksudnya lu ketemu bisa lu tangkep. Dan lu maksimal 6 yang lu bawa kan. Selebihnya dikirim ke profesor kan, si Pokemonnya. Nah, kalau Digimon itu kan satu orang tuh satu gitu. Kayak Taichi, Agumon. Yamato, Gabumon. Terus di era Digimon 2, si Daisuke, Vimon gitu misalnya. Digimon 3, Guilmon gitu kan. Udah. Jadi satu orang tuh satu. Gue suka juga Digimon. Cuman kan memang yang membuat gue jatuh cinta sama Pokemon itu adalah satu orang si Satoshinya lah gitu. Satoshinya itu dia bisa nangkep banyak Pokemon. Dan beda generasi itu Pokemon yang lamanya kan gak dibawa. Maksudnya
dia pindah region nih dari Kanto ke Johto. Dari generasi 1 yang starternya Bulbasaur, Squirtle, Charmander, pindah ke Johto yang starternya tuh Chikorita ya. Chikorita, Cyndaquil sama Totodile ya. Totodile. Totodile Iya. bener ya? Totodile. Iya. Totodile. Iya. Itu kan Pokemon yang di kantonya nggak dia bawa tuh pas dia pindah ke Johto. Kecuali dia minta profesor kirimin gitu. Misalnya mau battle. Nah, itu baru gitu kan. Cuman dia nggak bawa, dia tangkap lagi Pokemon baru, dia evolusi lagi. Nah, yang membuat gue suka sama Pokemon itu dari situnya sih, dari konsep bahwa satu orang tuh bisa punya lebih dari satu Pokemon. Bisa lu tangkap, bisa evolusi, dan evolusinya tuh nggak balik lagi. Digimon itu kan, kalau Digimon itu waktu yang bayi, yang setengah bayi, yang nggak setengah bayi, yang setengah gede, terus yang rookie, gue nggak tahu lah istilahnya apa. Itu memang tidak berubah balik ke belakang, cuman dari rookie ke champion. Misalnya Agumon ke Greymon, evolusi pakai Digivice. Waktunya udah habis, Greymon balik lagi ke Agumon kan. Nggak permanen evolusinya. Pokemon tuh permanen. Ya kan? Misalnya Squirtle berubah jadi Wartortle. Ntar ya latih lagi atau gimana, si Wartortle berubah jadi Blastoise. Udah, selamanya Blastoise gitu. Kalau Digimon kan lu Agumon nih berubah jadi Warp Shinka ya, Warp Evolution jadi Wargreymon. Udah beres waktunya nih. Balik lagi Agumon gitu. Jadi kalau dari konsep si evolusinya, konsep kepemilikan monsternya, gue jauh lebih suka Pokemon. Makanya gue lebih memilih Pokemon karena ya itu tadi, dan Pokemon yang membuat gue suka sama genre game kreatur kolektor. Karena satu orang bisa punya lebih dari satu Pokemon. Dan bisa dibawa, dan bisa evolusinya permanen gitu kan. Kalau dibandingkan sama Digimon, satu orang cuma satu. Walaupun kalau di gamenya kalau di gamenya kan Digimon waktu dulu di PS1, misal lu ngalamin Digimon World, itu lu satu orang satu. Maksudnya lu cuma punya satu Digimon, lu evolusiin sampai akhirnya dia mati dan kita ganti Digimon lagi dari telur, itu lu cuma punya satu. Nah, baru mulai bisa lebih dari satu, itu di era Digimon World 2 gamenya ya. Digimon World 2 lu punya 3 Digimon, Digimon World 3 lu punya Digimon. Dan lu mulai tuh bisa, kalau nggak salah bisa nangkep ya, cuman agak susah. Nangkepnya tuh nggak kayak Pokemon gitu. Ada triknya gitu kan kalau Digimon. Bahkan kalau untuk yang game yang sekarang itu kan scanning. Jadi lu nge-scan data Digimon lu. Jadi lu kalau misalnya mau punya si Digimon itu, lu harus berapa kali dulu ketemu dia, nge-scan datanya sampai 100%, baru lu bisa datanya itu diubah jadi Digimonnya. Nah, konsepnya tuh beda sama Pokemon. Pokemon lu ketemu Pidgey sampai 100 kali, ya lu bisa nangkep 100 Pidgey gitu. Maksudnya sementara jadi secara konsep menangkap monsternya, secara konsep lu melihara monsternya, gue lebih masuk di Pokemon. Itu sih kalau dari gue ya. Oke. Tapi di Pokemon sendiri tuh ada ini gak sih? Aduh, apa? Kalau Digimon kan ada Jogres tuh. Oh, gimana ya? Jarang. Jarang dalam artian gini. Sejauh yang gue tahu itu ada Pokemon namanya Slowpoke sama Shellder. Itu itu juga walaupun Slowpoke dan Shellder itu dia masuknya ke evolusinya si Slowpoke. Jadi si Slowpoke ekornya digigit Shellder. Evolusi itu jadinya langsung jadi evolusi di Slowbro. Hitungannya nggak Jogres sih sebenarnya ya. Tapi itu syarat
buat Slowpoke bisa evolusi. Ekornya digigit sama Shellder. Shellder apa Sheldon apa gue lupa namanya. Yang kerang tuh. Nah, tapi si Sheldernya ini sendiri dia bisa evolusi, bisa punya evolusi juga jadi Cloyster gitu ya. Cuman kalau misalnya Pokemon itu yang gue tahu memang nggak ada Jogress ya untuk evolusi Jogress. Tapi adanya dia sistem evolusinya trade. Ada Pokemon tertentu yang dia evolusi kalau lu trade. Jadi misalnya nih, gue punya yang evolusinya harus trade tuh apa ya? Gue lupa lagi. Misal lah, ini misal ya, gue lupa soal Pokemon apa aja yang bisa. Misalnya nih, gue punya Wartortle, lu punya Ivysaur. Ternyata si Wartortle ini kalau mau evolusi jadi Blastoise harus trade sama orang, misalnya ya. Ivysaur juga sama. Buat ke Venusaur misalnya harus trade sama orang. Nah, gue ini minta kita trade yuk. Gue kirim Wartortle gue, lu kirim Ivysaur lu. Oke, setuju ya, udah setuju. Trade nih, pas trading berhasil, evolusi. Nah, kalau di Pokemon tuh ada yang kayak gitu. Cara evolusinya itu dengan trade atau tukeran sama orang. Ada lagi yang evolusinya itu pakai batu evolusi. Jadi misalnya kayak Eevee. Eevee itu dia bisa evolusi cuma pakai beberapa evolusinya ada yang pakai batu ya. Ini gue mungkin ya, maksudnya gue mungkin ngomonginnya yang tiga yang di generasi pertama deh. Jolteon, Vaporeon sama Flareon. Kayak Eevee kalau dikasih batu evolusi petir jadi Jolteon. Dikasih batu evolusi air jadi Vaporeon, dikasih batu evolusi api jadi Flareon. Nah, jadi kalau di Pokemon itu setahu gue nggak ada Jogress, nggak ada evolusi Jogress, tapi evolusinya lebih ke kondisi tertentu. Kayak yang tadi Slowpoke, kalau mau evolusi jadi Slowbro, dia harus digigit ekornya sama Shellder ya. Nah, tapi ada juga evolusi Slowpoke yang pakai batu. Gue lupa nama batunya apa, tapi ada episodenya itu. Jadi kalau misalnya si Slowpoke mau evolusi jadi Slowking, itu dia ada pakai, gue lupa nama batunya apa, batu mahkota gitu bentuknya, dia pakein di kepalanya, itu dia evolusi jadi Slowking. Nah, jadi evolusinya Pokemon tuh antara dia tukeran atau pakai item. Ya, itemnya bisa batu, bisa apa, atau bisa juga ada kondisi khusus sih. Yang kondisi khusus ini kadang kalau di gamenya kayak misalnya Eevee buat berubah jadi Sylveon tuh seingat gue harus friendshipnya gitu, harus friendshipnya itu pertemanan, bondnya atau hubungan dengan kitanya sebagai trainernya tuh harus 100% misalnya, baru bisa evolusi jadi Sylveon. Jadi kalau Pokemon itu kalau itu aku tambahin sedikit ya. Kalau dari Slowpoke ke Slowking yang aku tahu di gamenya itu harus trade dan dikasih di istilahnya pakai health item Kingsrock namanya. Itu Kingsrock. Iya. Iya, Kingsrock. Itu baru berubah jadi Slowking. Itu kan kalau di game, kalau di animenya. Kalau di game ya. Kalau di animenya gitu, apa? Dia pokoknya pakai item si Kingsrock itu. Yes, Kingsrock itu. Intinya sama, tapi caranya beda. Ya, jadi kalau di Pokemon itu lebih ke situ sih. Nggak ada ya kalau yang evolusi bergabung gitu ya, Chris ya? Enggak. Ya itu doang, Slowbro doang. Ya, bergabungnya tuh ya karena digigit. Slowpoke digigit ekor sama kalau di anime ya, Slowpoke ekornya digigit sama si Shellder jadi Slowbro gitu. Udah lore Pokemonnya ya sebatas segitu sih, nggak ada sampai evolusi Jogress. Kalau Jogress nggak. Oke. Gue bisa nangkep. Berarti kan soalnya setahu gue kan si Pokemon itu pertama kali dimulainya di game tuh. Iya. Bener si lahir pertamanya. Dan kalau nggak dengar penjelasan tadi, gue nangkepnya adalah si sistem dan dunia dari Pokemon itu dari awal tuh dibangunnya emang cuman buat mekanik game doang gitu. Jadinya
tadi dari evolusi dan lain-lain tuh jatuhnya itu bukan karena world building atau apa-apa, yaitu just mekanik in game doang gitu jatuhnya. Kan tadi dikasih item ini nanti jadi ini. Kalau habis ngelakuin A jadi ini, itu tuh terlalu apa ya? Secara konsepnya tuh terlalu mekanik game banget gitu, bukan sesuatu yang dibangun sama cerita gitu. Beda sama Digimon ya. Digimon lu harus mencari crash. Crash untuk bisa evolusi jadi dari apa sih di atas champion tuh gue lupa. Ya itu kan Ya gua gak tahu itu. Soalnya kan udah sempat nyoba nonton juga tuh Pokemon belakangan tuh. Mm-mm. Yang gua nonton tuh yang apa ya kemarin ya? Yang gua bilang yang ada voice actornya anak-anak tuh. ya Pokemon apa sih itu? Nah, pokoknya ya gitu tuh. Menurut gue satu di situ lumayan agak make sense tuh, cuman gak gue lanjut karena agak make sense tuh karena si Pokemon ya, dia evolusi itu karena aduh gue lupa lagi, karena dia tuh kesal sama Pikachu dan karena dia kesal sama dirinya sendiri nggak bisa nolongin masternya gitu. Oh, Makanya dia evolusi gitu. ini apa yang kemarin lu bilang? Ya itu yang baru kayaknya ya, Pokemon Horizon. Horizon ya, kalau nggak salah. Yang lu kalau nggak salah lu cerita lu ada nonton yang baru, Pokemon yang baru, yang Horizon tapi nggak apa cuma berapa episode gitu. Nah, menurut gue tuh kalau yang bisa, jadi gue ngira itu emang si Pokemon tuh semuanya sistem dia evolusinya tuh karena ya jatuhnya kayak manusia pada umumnya gitu, dia kesal akan sesuatu terus pingin berubah dan jadi lebih baik itu, dan bentuk form berubah jadi lebih baiknya tuh ya dengan evolusinya itu gitu. Cuman kalau gua nangkap dari tadi yang khususnya yang lama gitu, kesannya tuh ya emang terlalu mekanik banget gitu jadinya. Ini buat gua dari orang luar yang lihat tuh kesannya tuh emang Pokemon tuh nggak ada ceritanya sama sekali gitu. Kalau cuman karena tadi itu ya. Tapi itu gimana? apa? Itu cuma Pokemon tertentu kalau yang pakai item ya. Tapi mayoritas memang mirip kayak yang lu bilang kan. Sebenarnya kalau di animenya, kalau di gamenya itu kan level ya. Kalau misalnya yang bisa evolusi tanpa item atau tanpa ini hal yang khusus kayak thread gitu kan, dia pakai level, udah level sekian lo evolusi. Cuma kalau di animenya itu kadang evolusinya juga nggak nentu. Maksudnya ada yang apa evolusi karena tadi dia ke pojok terpojok ke pojok mah ngapain gitu, dia kondisinya sedang terpojok gitu kan, dia mau nyelamatin trainernya bisa kayak gitu, dia tiba-tiba evolusi. Atau misalnya dia kayak ya itu kayak apa namanya ya, banyak sih maksudnya kalau di animenya ya, kalau yang gue tonton dia mau nyelamatin trainernya, misal trainer lagi keadaannya lagi gawat, terus akhirnya dia berusaha keras, gue pengen nyelamatin trainer gue tapi kondisi gue juga lagi luka gitu istilahnya, tiba-tiba evolusi akhirnya bisa nyelamatin. Banyak sih, jadi kayak lebih ke ya emang lebih konsepnya kalau di anime gue pengen berubah gitu, mungkin kayak kalau kayak manusia gue pengen berubah supaya gue bisa ya nolongin trainer gue atau nggak bikin kecewa trainer gue kayak gitu-gitu. Kalau di animenya di beberapa yang gue tonton evolusinya tuh kayak gitu. Tapi kalau di game ya level, dia pakai level. Tapi kalau emang ada Pokemon tertentu yang harus pakai item atau kondisi tertentu buat dia evolusi. Tapi itu hanya istilahnya dari 151 paling nggak nyampe 10% ya gitu yang harus kayak gitu. Rata-rata evolusinya ya kalau di gamenya naikin level, kalau di animenya ya nggak tahu ya. Itu tergantung kondisi. Cuman kenapa tetap jadinya menurut gue agak aneh sih, karena kalau misalkan ada dua orang nih, yang satu tuh ngikutin cuman gamenya doang, terus yang satu tuh ngikutin animenya doang gitu, terus mereka ketemu di satu produknya Pokemon juga gitu di TCG. Nah kan harusnya ketika udah ada TCG tuh semuanya udah jelas tuh, mulai dari, karena saya tahu gue ya yang TCG pada umumnya itu biasanya satu karena world building si apa yang ada di TCG itu udah jelas gitu, termasuk dari sistem dunianya gimana, terus power sistemnya gimana, itu kan udah jelas tuh biasanya kalau udah jadi TCG. Sementara dari yang apa yang gue tangkap sampai sekarang itu tuh gak ada di Pokemon gitu, tapi dia bisa punya TCG dan bisa nyambungin semuanya gitu, dalam artian
yang kenal Pokemon dari game, yang kenal Pokemon dari mainan gitu atau misalkan dari apa ketika ketemu di TC gitu ya mereka bisa ngobrol bareng gitu. Dan menurut gue itu masih agak aneh untuk bisa kenapa bisa gitu. Karena Iya. aneh aja. Iya. Kayak yang gue tadi cerita di awal juga kan, ada TCG-nya, tapi animenya mah gimana, gamenya mah gimana, TCG-nya mah nggak ngerti gitu. Jadi nggak ada gambaran kita main TCG itu gimana. Makanya gue dulu mainnya tepokan kan. Kalau kayak Yu-Gi-Oh, animenya, komiknya, gamenya, ya lu mainin kartu gitu. Jadi kita kurang ya sedikit banyak paham bagaimana mekanisme TCG-nya. Ya, kalau Pokemon kan TCG-nya gue sampai sekarang aja gue emang nggak pernah belajar sih. Gue sampai sekarang nggak tahu mekanisme TCG Pokemon yang di HP itu kan dia udah simplifikasi udah disederhanakan kan. Nah, kalau misalnya yang versi aslinya TCG-nya gue nggak tahu kayak gimana karena katanya agak lebih kompleks dibanding yang versi HP game yang di HP gitu TCG-nya. Nah itu gue juga ya maksudnya ya itu juga yang hal yang gue bingung ya. Makanya gue untuk Pokemon nggak ngikutin TCG-nya karena gue memang tidak mengerti gitu. Dan memang karena memang kalau Pokemon sendiri ya emang dari awal gue suka sama konsep si kreator kolektornya gitu. Jadi gue mungkin lebih ke gamenya sama animenya kalau Pokemon gitu dibanding TCG-nya ya. Dari Chris mungkin Iya. ada yang mau nambahin? Oh, eh, Oke, kalau misalkan nggak ada ini deh, karena kan iya. sebenarnya dari gue pun masih nggak bisa gue masih belum bisa mencerna kenapa si apa ya orang-orang yang ngikutin Pokemon dari lama ataupun yang baru kesuntik karena entah dia ngoleksi dari mainan kah atau apa gitu, kenapa bisa invest ke IP ini gue masih belum bisa mencerna itu karena menurut gue tuh masih sesuatu yang aneh gitu karena nggak ada hal yang apa ya buat gue tuh bisa menaruh invest ke situ gitu dan gue masih belum nangkap aja gitu. Nah mungkin nextnya ke ini aja kan tadi sempat singgung tuh yang bikin bingung di Pokemon. Nah menurut kalian sendiri hal yang paling bikin bingung atau membingungkan dari si Pokemon itu apa sih? Kan tadi kalian ada yang udah dapat karena apa ya tertarik itu karena ada yang ngehook ke kalian gitu. Nah sementara ketika kalian ngikutin entah itu tadi nonton ataupun main gitu, menurut kalian dari keseluruhan Pokemon yang membingungkan dari Pokemon itu apa gitu? Sebenarnya sih kalau untuk versi lama sih nggak paling penyesuaian. Kalau untuk yang lama sih nggak paling penyesuaian untuk untuk yang generasi baru ya. Kan generasi baru nih ada tipe fairy nih. Ya kalau mungkin kalau yang bagi yang ngikutin pasti tahulah itu ada perubahan elemen pada Pokemon itu sendiri. Itu ada tambahan fairy itu jadinya mekanisme untuk metanya itu jadi berubah. Itu sih yang bikin bingung untuk di secara game itu sendiri. Itu sih yang menurut aku. Kenapa bisa ada perubahan elemen? Nah itu aku belum Bukan ada yang bukan sebenarnya bukan perubahan elemen sih, penambahan elemen sih itu. ya Penambahan sih. penambahan. Kenapa penambahannya lebih ke karena dari ceritanya jadi gini, cerita Pokemon itu dari region satu ke region yang lain pasti ada perubahan selain Pokemon yang berbeda gitu kayak ada tambahan aja. Entah itu evolusi si Pokemonnya, entah itu perubahan si tipe Pokemonnya, entah itu perubahan evolusinya, bagaimana evolusinya. Kayak yang tadi si Chris Iya. itu ada tipe fairy, yaitu karena ketika pindah ke region, gue lupa itu mulai fairy itu di region apa. Di situ ternyata ditemukan Pokemon-Pokemon tipe fairy gitu. Makanya di lore-nya ya, di lore si Pokemonnya itu nambah tipe fairy. Jadi nah gara-gara itu nambah tipe fairy akhirnya
Pokemon-Pokemon lama yang sebelumnya dia tipenya bukan fairy, ada yang ternyata dia masuk kategori fairy, jadi dia berubah. Emang ada perubahan juga sih, tapi itu awalnya karena penambahan ada bahwa ceritanya di dunia Pokemon itu di region yang ini ditemukan nih tipe fairy. Akhirnya nambah, akhirnya ada beberapa yang berubah. Nah, terus juga ada beberapa kayak ini gue nambahin sih Chris ya, ada kayak Iya. beberapa nih masuk ke region baru lagi, ada Pokemon yang dia Pokemon yang sama, tapi di region itu bentuknya beda, tipenya beda. Kayak misalnya Alolan ya, Alolan tuh yang Pokemon apa Alolan. ya? Ada yang Alolan Matata. Alolan, kalau nggak salah Alolan Executor, ya yang lehernya panjang, yang dia tipenya dragon Iya. kan Alolan Executor ya. Nah itu jadi kayak seolah-olah tuh di Pokemon itu apa ya? Jadi dia pindah si apa generasi baru itu ada sesuatu yang baru aja gitu. Kayak misalnya ada yang nih yang lagi gue tonton Pokemon XY itu pertama kali ditemukannya jadi pertama kali ditemukan Mega Evolution. Nah, di cerita animenya itu si profesornya itu lagi sedang meneliti soal Mega Evolution dan dia lagi mencari tahu Pokemon apa saja yang bisa Mega Evolution. Bagaimana cara bagaimana apa syarat yang membuat dia bisa Mega Evolution, dan ternyata kan si Mega Evolution itu dia konsepnya kayak Digimon. Jadi ketika Mega Evolution dia nggak permanen, dia balik lagi ke awal, balik lagi ke yang fase sebelumnya gitu. Si Pokemon yang misalnya Charizard evolusi jadi Mega Charizard dalam waktu tertentu, dia akhirnya selesai nih evolusinya balik lagi ke Charizard gitu. Jadi kalau di game di Pokemon itu kalau untuk tadi yang fairy itu karena emang di regionnya itu kalau misal di anime region ya, cuma kalau misal di game mungkin generasi ya sama aja sih region juga sih. Cuman dia kayak ada generasi baru, kemungkinan besar akan ada di bawah sesuatu yang baru gitu. Kayak yang ini aja yang game yang terbaru nih Scarlet Violet kan dia ngebawa itu apa sih apa ya gue lupa istilahnya tuh yang jadi Dynamax. bukan Dynamax mah sebelumnya Sebelumnya apa ya? yang kristal yang kristal. Nah Oh, Terra Terra apa? ya itu tuh jadi gitu saya jadi kayak di tiap ada Pokemon entah seri entah anime barunya atau game barunya lah jadi kalau anime itu menyesuaikan dari gamenya. Nah kalau dan dia tiap ada generasi baru ada atau region baru istilahnya itu ada sesuatu yang baru biasanya dibawa dari situ. Nah makanya jadi bukan berubah tipe yang fairy itu, tapi karena memang di Pokemon di dunia Pokemon itu dibawanya itu kalau misalnya generasi baru atau region baru dia pindah ke region baru itu ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada di region sebelumnya yang bikin bingung. Oh, tapi gue jadi tahu satu hal sih. Ya kan, tapi itu ada ide nggak sih? Ada guidance yang nentuin ntar tuh endingnya Pokemon tuh bakal di sini gitu? Ada sampai situ nggak sih? Atau emang ya udah jalan aja gitu? Untuk di mananya nih, game apa anime nih? Ya dari keseluruhan si Pokemonnya gitu, kayak misalkan startnya dari katakan dari region 1 gitu startnya. Terus nanti Pokemon tuh akan selesai di sini gitu. Ada itunya, ada sampai guidance timeline kesananya nggak sih? Atau emang suka-suka dari mereka aja gitu? Suka-suka mereka kayaknya ya. Suka-suka mereka. Tapi gini, cerita. dulu waktu gue SD itu pernah rumor Pokemon itu selesai di generasi 7. Oke. Pada waktu udah itu lewat itu apa belum? Pada waktu itu. Sementara ternyata dilanjut terus sampai sekarang kalau nggak salah udah mau generasi 10 ya. Generasi 10 kayaknya. Iya, pokoknya yang Indonesia tuh yang latar Indonesia tuh Pokemon apa sih? Gue lupa yang baru nih, yang lagi dikembangin. Wind and Wave. Wind and Wave. Itu kan udah nambah generasi lagi gitu kan. Dulu sih pernah dibilang, cuman gini, kalau misalnya
Gue jujur game Pokemon yang pertama kali gua selesaiin itu yang Scarlet ya. Jadi maksudnya untuk game Pokemon sebelum-sebelumnya gue belum pernah sampai tamat gitu kan. Cuman eh Pokemon itu mau gamenya, mau animenya. Gua nggak tahu kalau yang Horizon ya. Cuma maksudnya kalau gamenya dan animenya kurang lebih tujuannya itu tujuan si karakter utamanya. Kalau di anime Satoshi lah atau Ash Ketchum, kalau di gamenya kitanya sebagai trainer ya, tujuannya itu ya kurang lebih lu berpetualang nih keliling, nangkepin Pokemon evolusi, battle gym, dan di endingnya itu lu tanding di Pokemon League, ketemu Elite Four. Itu intinya. Di gamenya pun gitu, sama. Cuman mungkin semenjak Sword and Shield kalau gue nggak salah, gue Sword and Shield sih belum belum main ya. Cuman kalau di Scarlet itu udah apa berubah tuh konsepnya. Kalau misalnya di game-game yang sebelumnya itu kayak lu itu misalnya nih lu pertama di kota Pellet Town misalnya. Nah, lu dari Pellet Town itu cuma bisa ke kota berikutnya. Misalnya kota berikutnya Viridian City misalnya ya. Nah, itu tuh lu cuma bisa ke Viridian City dulu. Ntar Viridian City selesai baru ya mungkin naikin level atau apa atau ada jalan yang kebuka di situ. Baru lu lanjut kemananya. Nah, di Scarlet yang gue pernah mainin itu bebas. Lu dari kota pertama mau langsung ke gym yang level 80 bisa. Padahal lu masih level 5. Karena lebih kalau untuk yang Scarlet itu free roam ya, maksudnya lu lebih bebas. Lu dari di tempat pertama memang ada sih kayak apa Guidance-nya. guidance-nya, maksudnya lu dari sini lu ke sini dulu karena dia ada story-nya gitu kan. Nah, itu Scarlet ada story-nya. Pokemon Scarlet. Gue belum mainin yang Legend Arceus belum, yang Legend ZA belum. Sword and Shield gue belum ya. Jadi maksudnya gue ngomongin soal si gamenya based on Scarlet yang udah gue tamat sampai ke DLC-nya gue udah tamat. Dia ada story-nya yang kayak quest gitulah. Tapi dia story-nya tuh si quest-nya tuh jadi story gitu berkelanjutan dan itu ya maksudnya sebenarnya di situ tuh lu ya bisa mengarahkan lu sebaiknya dari sini ke sini dulu, dari sini ke sini dulu. Walaupun tapi lu bisa kan misalnya dari kota A yang level 5 sampai 10, lu mau langsung ke kota Z yang levelnya 60 sampai 80 misalnya Pokemonnya bisa. Cuma mati aja. Nah, itu kalau di Scarlet Violet tuh dia lebih free roam ya, lebih dibebasin. Sementara kalau di game-game Pokemon yang lama, animenya enggak animenya, sorry. Kalau di gamenya itu kayak gitu sih. Lu terbatas, lu dari A harus ke B dulu, terus harus ke C. Misal lu dari A kalau mau buka C itu lu harus ke B dulu. Baru bisa nanti ke C, lanjut ke C, nanti dari C kalau mau buka D lu harus ke ya lu baru buka D gitu. Kalau di yang baru nih, game yang terbarunya yang Scarlet Violet, lu dari A bisa langsung ke Z gitu. Beda. Cuman kalau untuk guidance kayak nih Pokemon bakal tamat begini, nggak ada sih sejauh ini. Kalau animenya gue nggak tahu ya yang Horizon ya, tamatnya bakal gimana. Tapi kalau misalnya yang generasinya Ash Ketchum dan gamenya juga yang masih generasinya dia, inti gamenya itu ya cuma ya kayak gitu. Lu berpetualang, nangkepin Pokemon. Kalau lu niat lu kumpulin Pokédex, lu lengkapin Pokédex, sorry. Lu gym battle, lu berpetualang lagi pokoknya. Gym battle, selesai gym battle, dapat 8. Nah, 8 itu lu sebagai syarat buat Pokemon League. Nah, bis Pokemon League battle lawan Elite Four. Udah, gitu doang. Nanti makanya kalau gue sih Pokemon yang baru tamat itu yang eranya Black and White ya animenya. Itu Best Wish ya, kalau animenya Best Wish
Ya intinya kayak gitu. Ya walaupun memang ada beberapa yang misalnya dari apa ceritanya ada lore-nya sedikit gitu kan, ada lore-nya lah. Ada beberapa episode yang dia nyambung nih karena ada lore-nya gitu. Tapi intinya kayak gitu. Setelah selesai di region itu dia pindah region gitu. Gitu aja. Oke, terus mulai mengkonekkan sesuatu. Jadi, Apa tuh? entah kenapa gue kira aja adalah sekarang, kenapa game live service sekarang itu sistemnya adalah pindah region, muncul sistem baru, muncul cerita baru. Bisa jadi biang keladinya tuh dari sini sebenarnya. Gara-gara Game Freak. Iya, gara-gara game Freak dan Pokemon ya, karena kalau kita lihat game live service sekarang, ya game gacha manapun lah, mulai dari China kah, dari Jepang kah, semuanya tuh sama. Mereka tuh berkedok di awal ada ceritanya, tapi ketika udah jalan tuh ya udah ujung-ujungnya cuma jualan doang gitu. Dan yang gua lihat di Pokemon tuh jatuhnya sama gitu, cuman aduh udah habis nih bahan jualan di yang kemarin, ya udah kita bikin region baru buat jualan. Nah itu sama tuh sama semua game gacha yang ada sekarang tuh. Jadi kayaknya sumbernya dari Pokemon sih. Kenapa semuanya sekarang tuh jadi ya udah yang penting jualan itu, mau ceritanya gimana kayak gak jelas kayak itu nggak peduli gitu, karena yang penting bisa jualan. Nah itu juga mungkin yang bikin gua nggak tertarik sama Pokemon gitu. Beda halnya sama taruh misalkan kita narik sama apa ya IP Jepang lainnya gitu yang sama-sama lahir di era 90-an, itu kan ada kayak Conan, ada One Piece gitu ataupun Naruto gitu. Ya, Naruto udah tamat sih. Kayak One Piece atau Conan deh yang belum tamat. Gue tuh masih bisa menerima ketika ada orang yang mau invest setinggi itu sama Conan ataupun One Piece gitu, karena secara isinya tuh kok isi sih ya, pokoknya secara si IP-nya tuh ada sesuatu yang menarik untuk si orang bisa invest gitu. Sementara even Digimon pun gue masih bisa terima karena Digimon tuh ada endingnya kan per yang apa karakter itu. Iya, iya, iya. Nah, sementara yang Pokemon tuh gue tuh bahkan kemarin pas ada info akhirnya siapa Ash dapat itu medali itu, gue kira udah selesai loh Pokemon tuh, akhirnya Pokemon ceritanya selesai gitu, tapi ternyata masih jalan lagi. Jadi gue bingung karena apa ya jatuh itu gue liat Pokemon tuh kayak liat Harvest Moon aja gitu. Jadi ya emang cuman apa ya, cuman invest karena udah jatuhnya tuh apa ya kau sama activity yang bisa dilakuin aja sih, bukan karena apa ya invest entah dari sisi lainnya. Karena gue pribadi tuh tipikal yang bisa ke invest tuh karena kalau bukan sama ceritanya tuh ya sama gimana sih dunia dari si IP itu dibangun gitu. Sementara di Pokemon ternyata gue masih belum bisa merasakan itu gitu, apa entah dari sisi ceritanya ataupun dari world buildingnya gitu. Jadi mungkin Iya. Gue masih agak kok paham sih karena gue sendiri juga ngeliat orang lain. Kok lu bisa suka apalagi sekarang ya? Kok lu bisa sih suka sama Pokemon itu juga bingung. Ya mungkin ada ya maksudnya karena gini. Kalau lu main gamenya itu lu harus punya Nintendo Switch karena dia nggak ada di ya PS kan, nggak ada di PS, nggak ada di Xbox kan, dia eksklusif Nintendo Switch. Di HP pun, even di mobile pun nggak ada iya di HP pun paling Pokemon apa tuh yang TCG. MOBA. Oba Unite Yang Oh mobile. Unite. Nah, Mm-mm. sekarang ada Terus Pokemon Champion kan. champion. Cuman maksud gua tuh, kalau lu kenalnya misalnya dari game ya kemungkinan besar lu punya Nintendo Switch. Tapi orang-orang yang tidak punya Nintendo Switch tahu Pokemon, apakah mereka nonton animenya? Gua rasa enggak. Gua rasa kebanyakan ya tahu Pokemon tuh karena popularitasnya yang sekarang ya. Ya. Sekarang itu karena Pokemon sepopuler itu. Dan gini, di Indonesia sendiri sebanyak itu brand yang kolaborasi sama Pokemon. Ya. Dan memang Pokemon tuh bener-bener marketingnya tuh jor-joran lah di global. Makanya mungkin bukan cuma di Indonesia ya, di mana namanya, di luar negeri pun mungkin banyak yang terjun ke Pokemon, tapi bukan karena main gamenya atau bukan karena nonton animenya, tapi karena popularitasnya gitu. Karena nama besar popularitasnya akhirnya mereka cari tahu soal Pokemon dan mereka ketemu Pokemon favoritnya sendiri gitu. Gue suka nih sama Pokemon ini nih gitu. Yang akhirnya mereka
masuk ke dunia Pokemon. Dan bahkan kayak kayak sekarang aja, yang TCG aja kan kebagi dua kan, yang beneran main sama yang cuma koleksi. Ya, yang cuma koleksi ini kan yang lagi jadi perdebatan kan, scalper Iya. lah, Heeh. harga kartunya sampai berjuta-juta, sampai ada yang miliaran gitu. Bahkan sampai ada indikasi dalam tanda kutip ya, money laundry, dialihkannya ke situ karena sekarang lagi gede banget si apa namanya si TCG Pokemon yang cuma buat koleksi. Jadi gue kalau misalnya gue kan memang ini gue bukannya gimana-gimana ke orang-orang yang maksudnya bukannya berpikir negatif ke orang yang baru terjun baru suka Pokemon kayak gitu, ya bukan ya maksudnya. Iya. Kalau gue kan maksudnya alasannya karena memang dari kecil kan gue memang sudah kenal Pokemon gitu dari animenya terutama ya. Nah kalau misalnya sekarang gue melihatnya orang-orang tuh kalau misalnya tanya lu nonton anime Pokemon nggak, gue rasa enggak. Terutama yang generasinya Ash Ketchum ya. Zamannya Ash Ketchum tuh gua aja sekarang nih udah usia segini gua nonton yang generasi Ash Ketchum tuh kesel kadang nontonnya. Apaan sih ini Team Rocket gitu. Ngerecokin aja gitu. Kesel karena mereka tuh nggak penting, datangnya tuh nggak penting, orang lagi ada momen apa atau mereka datang recokin tuh ya tipikal anime 90-an kali ya. Nggak penting gitu maksudnya. Nah, gua rasa kalau misalnya apalagi misalnya yang sekarang yang suka Pokemon misalnya usianya 20-an lah, misalnya anak-anak muda usia 20-an disodorin Pokemon eranya Ash Ketchum, gue rasa mereka nggak akan suka gitu sama ceritanya ya, sama bagaimana penyampaian animenya. Kalau yang Horizon mungkin masih masuk mungkin ya, karena kan beda dia. Gue baru nonton 4 episode tapi gue ngerasa ini pembawaannya beda gitu yang si Pokemon Horizon gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Kalau lu tanya gue sendiri juga bingung kok. Apa? Bukan bingung, maksudnya gue sih melihatnya sekarang gitu. Orang-orang banyak yang terjun atau banyak yang suka sama Pokemon itu memang karena sebesar itu popularitasnya, sebesar itu marketingnya dia di Indonesia. Coba dibandingkan sama Digimon lah, misalnya yang mirip-mirip, walaupun gak sejenis, tapi mirip-mirip. Kan Digimon tidak sebesar itu kan untuk apa namanya Marketingnya. marketingnya. Animenya aja, lu mau ada anime Digimon ya, di Digimon nih mau ada anime yang baru, tetep yang paling ikonik tuh eranya Digimon Adventure 1 buat orang-orang sini. Ya. Tetep Taichi lagi, Agumon lagi. Ya kan, makanya bahkan kayak Tamagotchi-nya atau Digivice-nya aja kan pasti balik lagi ke eranya yang era Digimon Adventure 1 sama Digimon Adventure 2 kan. Karena itu yang paling terkenal di Digimon. Maksudnya, gue melihatnya ya, coba Digimon X Cross War. Yang kalau bukan orang yang bener-bener suka banget sama Digimon keseluruhan, gue rasa, ya mereka pasti kalau misalnya tanya, lu suka Digimon? Suka, tapi yang Adventure sama 1 sama 2, yang Frontier. Walaupun ada, kayak misalnya ada akun yang mencoba bernostalgia dengan opening Digimon Frontier. Frontier itu setelah Tamers ya, yang orang jadi Digimon, si Frontier itu. Gue yakin belum tentu semua yang suka Digimon akan merasa ternostalgia dengan Frontier, karena ini di dalam apa maksudnya pendapat gue aja ya, karena memang kalau untuk Digimon lebih paling ikonik Adventure 1 dan 2. Selebihnya mungkin hanya yang benar-benar suka sama Digimon banget, yang memang benar-benar gue ngikutin semuanya Digimon baru tuh, ya Digimon Tamers, Frontiers, Savers, Data Squad ya sama aja lah. Kalau di gamenya ada Savers ada Data Squad itu, terus X Cross Wars, terus yang sekarang make apa break apa sih? Gue lupa namanya. Beat Break. Iya. Siapa sih yang ngikutin kalau kecuali yang benar-benar suka Digimon secara konsep world building dan lore-nya. Nah, kalau Pokemon itu lu istilahnya nggak harus nonton animenya buat suka. Lu wah, apalagi Pokemon, maksudnya Pokemon secara desain gambarnya kan lucu ya. Dibanding Digimon yang banyak yang serem,
banyak yang seksi, banyak yang pokoknya Digimon secara konsep monsternya tuh real beneran monster yang memang gagah, memang serem. Sementara Pokemon itu dibikin segagah-gagahnya tetap masih tidak segagah itu gitu. Masih bisa diterima mungkin sama orang-orang yang lebih suka desain yang agak 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 lucu lah gitu. Ya, oke. Biarpun sebenarnya Pokemon fan art reserve-nya lebih banyak ya. Ya, itu Ya, ya untuk terutama apalagi Pokemon tertentu ya, kayak Gardevoir, Ya, Vaporeon. malahan ada 1:1 Gardevoir ya, yang Iya lagi. bonekanya. Iya. You know lah. ya. Cuman gue baru kepikiran tadi pas masuk. Kayaknya kalau di Digimon tuh jatuhnya kayak kita Final Fantasy aja gitu jatuhnya. Ada yang suka sama 7, ada yang suka sama 6. Nah, itu tuh apa yang kita lihat di Digimon gitu. Sementara kalau Pokemon tuh yang menurut gua agak menyebalkan adalah dia tuh dibangun kayak seolah kayak kita ngeliat Final Fantasy dan Digimon. Tapi cara dia memperlakukan si IP-nya tuh terkesan kayak judul-judul SOL gitu. Kalau misalkan Pokemon dibikinnya SOL, taruhlah kayak misalkan kayak Yurikema kayak gitu, misalkan emang cerita santai gitu. Mungkin gue masih bisa masuk ke Pokemon, cuman yang menyebalkan adalah dia tuh dibangun dengan ada kompetisi lah, terus ada Pokemon Legend lah dan lain-lain. Itu tuh dibangun seolah kayak cerita yang akan ada sesuatu di akhirnya gitu, tapi nyatanya pas di ininya kayak SOL biasa aja gitu. Iya dan Mungkin karena itu sih harusnya. dan apa ya? Itu ya mungkin itu yang membedakan ya kalau kita bicara perbandingan Pokemon dan Digimon ya gitu kan. Secara konsep beda, mungkin memang secara world building, secara lore lebih jelas Digimon ya. Jelas dalam artian dia yaitu animenya, kalau kita bicara anime ada tamatnya gitu. Ada tamatnya, dan kalau untuk si gamenya itu memang ada story-nya. Kayak gue main Digimon Survive. Gue depresi gue main Digimon Survive. Mungkin dulu waktu kecil kita ini anak-anak terpilih, kita adalah anak terpilih gitu. Masuk ke dunia digital, anak-anak terpilih. Lu main Digimon Survive, lu tahu kenapa lu terpilih, karena lu buat jadi pengorbanan Digimon, anjir. Di situ gue depresi, anjir, kata gue ada yang mati, gila. Maksudnya gue baru menyadari kalau dulu kan kita gue nih anak-anak terpilih nih. Terus kalau misalnya Digimon mengeluarkan merchandise baru kan pasti eranya Adventure 1 Adventure 2 kan. Bahkan sebenarnya di animenya juga kalau kita bahas Digimon, di animenya Adventure 1 Adventure 2 itu ya anak-anak terpilih itu ya diincar sama Digimon jahat kan. Iya kan. Cuman memang tidak diliatin bahwa anak-anak terpilih itu akan jadi buat dijadikan korban, dikorbanin buat mereka, buat dimakan lah, buat apa gitu. Di Digimon Survive tuh diceritain bahwa ya itu tuh dark banget. Maksudnya gitu ya. Jadi nah kalau Pokemon, walaupun tadi gue bilang yang di Pokemon Scarlet itu ada ceritanya, cuman ceritanya lebih ke yang ya quest gitu kan. Tapi ya dia tidak ada cerita yang secara khusus kayak Digimon. Ya, intinya ya lu keliling nangkap Pokemon, ngelatih evolusi, lu battle gym, lu dapat lencana, kumpulin sampai 8, lu bisa Pokemon League juara, lu lawan Elite Four. Intinya itu. Cuman memang kalau di Pokemon ada kayak yang organisasi jahatnya kayak tim Rocket. Kalau di gamenya kan macam-macam ya, ada tim Magma, tim Aqua, tim apalah gitu. Itu sih. Nah, dan orang-orang juga gue melihatnya bisa masuk sama Pokemon karena mungkin dia menemukan Pokemon favorit. Misalnya, gue penasaran sama Pokemon nih. Gue pengen tahu ada Pokemon apa aja. Dia lihat tuh Pokédex-nya lah istilahnya. Gue suka sama Pokemon ini nih. Akhirnya dia coba cari tahu soal Pokemon, kan kayaknya gitu ya kalau misalnya Pokemon.
ya kan, ditambah banyak ya sekarang komunitasnya banyak lah, dan bener-bener ya kepecah dalam artian lu nggak apa-apa nggak nonton animenya Pokemon, lu cuma lu nggak harus nonton anime Pokemon, lu main gamenya juga nggak apa-apa gitu, atau nggak lu nggak main Pokemon, nggak main game dan nonton animenya, tapi lu main TCG-nya. Itu kayaknya kalau sekarang tuh bukan nggak masalah ya. Ya udah, kayaknya kebanyakan kayak gitu sih. Tahu Pokemon ya, mungkin ada yang kayak, oh iya nih gue dulu pernah tahu Pokemon waktu kecil di TV, tapi nggak nonton sebenarnya, nggak benar-benar nonton. Tapi sekarang dengan internet, dengan segala macam informasi lebih mudah, akhirnya mereka, dan jor-jorannya Pokemon promosi di Indonesia, ya akhirnya mereka ke bawah hype, ke bawah arus untuk ikut, wah ada Pokemon nih, gue harus punya merchandise-nya gitu. Itu mungkin yang lu nggak masuk di kok orang bisa invest sih di IP Pokemon ini gitu kan. Gue sendiri juga kadang, karena gue suka Pokemon, kadang tuh dia di si Pokemon ini bukan Pokemon favorit, tapi ini merchandise limited misalnya, kayak misalnya lagi kolaborasi lah, misalnya ya kayak Tajos lah, kolaborasi kan Ciki dan Pokemon kan, ya gue beli Cikinya, gue kumpulin Tajosnya buat koleksi, karena gue kolektor. Kalau gue bukan kolektor nggak akan beli gue merchandise-nya gitu. Jadi sekarang emang lebih banyak yang jadi kolektor, walaupun dia bukan Pokemon favorit lu, tapi karena dia merchandise Pokemon dan itu limited, istilahnya ya limited, dia akan koleksi gitu. Makanya mungkin lu nggak masuknya kenapa dia bisa invest, bingung, maksudnya ini kok orang bisa invest ya, karena dia di satu sisi dia kolektor, di sisi lain dia suka Pokemon, makanya dia berani invest, walaupun bukan Pokemon favoritnya, tapi karena dia judulnya Pokemon, gue suka Pokemon, ada merchandise ini, gue beli, gitu sih. Mungkin aku tambahan dikit ya. Paling kalau untuk IP Pokemon nih banyak cara untuk bisa masuk ke IP Pokemon, bisa ya seperti si Faiz ada sebutin ya, TCG, kolektor, apapun itu kan, bisa banyak cara yang masuk. Kita pun sebagai fans Pokemon pun mau rekomendasi ke orang baru pun jadi bingung mau masuknya kemana kita mau rekomendasinya, karena IP ini pun sudah terlalu banyak yang mau dibahas gitu, termasuk dengan game itu sendiri. Itu sih yang aku pengen bicarain. Oke, bukan nangkap, walaupun gue masih gue tuh masih belum bisa nangkap yang tadi Chris ngomong ya. Kayak misalkan tadi kata Chris kan dari gamenya tuh banyak yang bisa diomongin. Gue gak bisa nangkap apa yang bisa diomongin dari gamenya selain mekanik itu doang. Karena kan cerita nggak ada kan. Jadinya menurut gue itu bukan sesuatu yang bisa didiskusin gitu. Jadinya nggak terlalu bisa make sense juga gitu kalau misalkan emang tadi kita misalkan mau singgung dari gamenya doang gitu. Cuman ya mungkin karena kayaknya gue ngecek durasi gue udah kepanjangan. Sepertinya harus di stop. Sebenarnya iya nggak apa-apa sih ya, soalnya ini kalau lu istilahnya, mungkin karena gue sama Chris juga memang ngikutin Pokemon ya, dan lu pengen tahu, pasti akan banyak yang bisa diceritain sih soal Pokemon. Dan tadi sebenarnya gue tuh belum masuk sih ke pertanyaan lu, apa yang bikin bingung dari Pokemon, gara-gara ngelanjutin bahasan si Chris jadi panjang kan. Dari gue belum itu yang bikin bingung dari Pokemon. Kan tadi gue bilang di awal tuh, kalau Pokemon itu dia dunianya itu manusia berdampingan dengan makhluk yang bernama Pokemon kan. Nah yang gue bikin bingung, tadi kan gue cerita juga kalau misalnya kayak kalau di dunia kita mah susu sapi gitu kan. Kalau di sana susu Miltank, karena si Miltank ini Pokemon yang bentuknya kayak sapi, yang mirip sapi lah, yang memang menghasilkan susu. Yang gue bingung, kalau karakter utamanya makan daging, itu daging apa? Oh ya. Di animenya ya? Originnya nggak diceritain ya?
Iya, pokoknya kalau misal dia makan daging, kayak misalnya kayak dia dagingnya mirip daging ayam atau mirip daging sapi. Kan di dunia itu nggak ada hewan. Makhluknya tuh Pokemon kan. Berarti Iya. otomatis dia makan daging Pokemon. Nah, Pokemon apakah itu? Oh, iya, iya, iya. Iya. Itu Oh, nyambung iya. juga kalau misalkan Pokemonnya dikasih daging juga kan. Jadi Iya, makan. itu dia makan daging apa. Nah, terus juga kalau itu kan kita udah tadi bahas game sama anime aja kan. Ini gua ada Ya. sedikit dari sudut pandang dari manga. Ada manga Mhm. yang memang itu manga yang bener-bener apa ya istilahnya ya. Namanya Pokemon spesial ya kalau nggak salah. Nama manganya itu yang menceritakan soal si Red, yang karakter utamanya Red. Terus dia kalau di anime yang Ash Ketchum itu kan si Ash Ketchum, terus Gary gitu kan si rivalnya. Nah ini Red terus rivalnya Blue ya kalau nggak salah. Blue. Mm-mm. Terus ada juga nanti karakter muncul lagi Green namanya. Itu di manganya itu lebih sadis sih istilahnya. Misalnya battle nih Mhm. Pokemon. Pokemon lu mati nih. Misalnya kalau misalnya di animenya mah kan Pokemon tuh pingsan. Di manganya Mhm. Pokemon Oke. mati. Kalau kalah tuh beneran mati. Kayak misalnya soalnya ada momen kayak misalnya si Ekans tuh yang ular ya. Ekans Ya. Arbok salah sorry Arbok yang ular kobra. Itu tuh beneran kepotong badannya. Dia di manganya. Mhm. Berantem dia mati, dia kalah, dia badannya kepotong mati si Pokemonnya. Jadi kalau Mhm. kalau di versi yang manganya justru malah lebih ada story-nya itu kalau lu baca manganya yang Pokemon spesial. Mhm. Itu beneran Oke. diceritakan tim Rocket itu beneran jahat. Bukan bukan tim Rocket yang kayak di anime yang Ash Ketchum ya. Itu mah ngelawak gitu Aha. kan. Ini mah Aha. bener-bener dia organisasi kriminal ya memang beneran organisasi kriminal gitu. Hmm. Dan Oke. ada kalau apa misalnya story-nya memang nggak beda jauh ya. Maksudnya intinya tetap ya dia si Red itu gym battle ngumpulin Pokédex gitu kan. Apa ngumpulin data Mhm. Pokemon lewat Pokédex. Tapi gym battle-nya juga maksudnya dia secara story itu beda dari gamenya, beda dari animenya. Jadi kalau misalnya mau Mhm. yang lebih mungkin lore lore Pokemon dan bahkan yang bener misalnya lu Pokemon mati ya mati bukan pingsan. Itu di manganya. Pokemon spesial itu. Gua udah sempat baca tapi masih belum terlalu banyak ya chapternya. Mhm. Dan dia menariknya gini. Kalau di anime itu ada momen ketika maksudnya ini si Pokemon ada di Pokeball-nya nih. Tapi kadang dia bisa tahu atau bisa yang bingung kan Pokeball-nya itu kan nggak tembus pandang kan. Nah, dia tuh kok bisa si Pokemon kita nih bisa tahu bisa tahu atau bisa denger lah apa yang terjadi di luar gitu kan. Apa yang sedang terjadi, dia bisa tiba-tiba keluar sendiri karena mau nolongin misalnya. Nah, kalau di manga itu si Pokeball ya, itu yang atasnya, yang merahnya itu apa namanya? Hmm, tembus pandang. Jadi beneran si Pokemon tuh bisa ngelihat apa yang terjadi di luar Pokeball. Kalau di manganya ya, di versi manganya. Jadi makanya dia bisa tahu apa-apa ya karena kalau di manga Pokebola tuh tembus pandang. Secara Mhm. cerita dia lebih ada cerita dan maksudnya gini, kalau di manga kadang tuh nggak cuma si Rednya tuh nggak cuma gym battle doang, tapi kayak misalnya di awal aja udah udah ketemu sama si tim Rocket, beneran berantem sama tim Rocketnya. Nah, terus ada kayak dia bukan kejebak sih. Dia pokoknya lebih kalau lu mau tahu cerita Pokemon yang ada lore-nya, ada ceritanya, itu di manga sih, di mangganya. Oh, oke. Ya, ya. Dibandingkan game sama animenya yang ceritanya nggak kurang, maksudnya kurang ya. Cuma kalau di manga yang Pokemon spesial itu dia lebih ada ceritanya, Mhm. lebih ada ceritanya dan secara konsepnya itu dia lebih lebih ya dalam tanda petik lebih sadis ya. Pokemon mati ya mati Eh. gitu. Lu Heeh. lu Pokemon Pokemonnya
move nih pakai slash kepotong ya kepotong Pokemon lu gitu, istilahnya gitu. Berarti mirip kayak Digimon Survive gitu ya, berarti ya. Yang nggak bisa dibandingin sih sama Digimon Iya, Survive ya. iya sih, emang. Cuman kalau Digimon Survive tuh dia story-nya lebih dark aja dibanding Digimon yang kita tahu ya. Iya, Karena ya dari situ mirip gitu kan. dari situ gue bahkan main Digimon yang Cyber Sleuth aja tidak sedark itu pas begitu main Digimon Survive. Anjir, jadi selama ini gue adalah anak-anak terpilih untuk dimakan sama Digimon jahat. Iya, Itu sih ya, itu tambahan aja dari gue. Jadi kalau iya. gue baru inget dari tadi kita bahas kalau Pokemon bahasnya dari game sama anime. Sementara kalau gue baru inget kalau mau bener-bener lu ikutin ceritanya, Pokemon itu di manganya Pokemon spesial itu beneran cerita Pokemon yang lebih ada story-nya, yang mungkin lebih dark lah ya. Kita bisa bilang lebih dark lah dibanding yang Pokemon yang kita tahu yang memang buat anak-anak gitu. Cuman kalau menurut gue menurut gue lebih menarik makanya sebenarnya karena itu tadi satu, kalau yang animenya kayaknya karena emang tontonan gitu cukup make sense untuk dibikin ya, emang dibikin selawak mungkin karena biar anak-anak yang nonton gitu. Kalau yang game udahlah, menurut gue gamenya tuh udah nggak ada artinya sama sekali gitu karena ceritanya nggak ada dan yang beda tuh cuma mekanik doang gitu. Nah sementara yang manga tadi menurut gue agak lebih menarik karena lebih make sense tuh kan, orang-orang tuh ketika ngebahas Pokemon tuh oh ini Pokemon favoritnya dia gitu ya kan. Nah itu menurut gue lebih masuk akal kenapa lu bisa punya Pokemon favorit itu ketika lihat dari manga, justru kalau misalkan dari cerita tadi ya. Karena lebih ada alasannya gitu. Sementara kalau kenal dari game atau dari animenya tuh gue ngeliatnya kenapa orang suka sama Pokemon itu tuh gak jauh dari desainnya doang gitu jatuhnya. Karena gak ada alasan yang misalkan dari cerita atau latar kenapa si Pokemon itu aja bisa menarik buat dia gitu kan. Kayak misalkan contoh, kalau kita ngambil karakter yang umum deh, kayak misalkan di Naruto misalkan, kenapa sih orang bisa invest sama Naruto? Karena Naruto tuh gini, dia bisa ngejelasin kan. Nah sementara kalau dari Pokemon tuh kayaknya kalau misalkan gua tanya misalkan karakter sih Pokemon favorit tuh siapa gitu, apa gitu, terus pas dijawab ini alasannya apa tuh pasti akan lebih ke secara visual atau desainnya gitu, atau mungkin cara dia ngomong dan lain-lain, kayak ya ibarat kayak ngeliat minion gitu, bukan sesuatu yang ada lebih dalam gitu. Iya sih. Bahkan lu kalau sekarang nanya nih Pokemon favorit gua apa, gue bisa jawab. Tapi ketika lu nanya alasannya kenapa, gue nggak bisa jawab. Karena karena memang kayaknya dulu tuh ya gue melihatnya by design sih. Ya mungkin ya by design. Karena bahkan yang lucunya gini, Pokemon favorit gue itu ketika gue main gamenya, gue nggak pernah pakai Pokemon itu, nggak pernah gue sengaja. Gue maksudnya tangkep dia itu cuma buat pemenuhan Pokédex, tapi nggak pernah ada di Pokemon yang gue bawa di gamenya. Tapi ketika misalnya lu nanya Pokemon favorit lu apa, gue akan jawab dia gitu. Tapi alasannya kenapa gue nggak tahu. Buat di akhir sih sebenarnya yang Pokemon favorit. Iya. Nggak, gue nggak nyebutkan, makanya kan gue nggak nyebutkan. Ada yang mau nambahin lagi gak? Atau mau langsung ke yang tadi aja, pertanyaan terakhir? Udah cukup, kayaknya langsung ke pertanyaan terakhir ya. Udah mau 2 jam ini, nggak kerasa. Itu durasi. Cuman sebelum ke pertanyaan terakhir tadi yang soal Pokemon favorit, gue akan sedikit menjilat. Jadi sebenarnya biarpun ada satu poin yang sempat bikin gue tertarik sama Pokemon sebenarnya. Dan itu tuh kayaknya jatuh umum sama kayak orang kebanyakan tertarik Pokemon gitu. Yaitu dari desainnya gitu. Dan cuman kalau gue sempat tertarik itu bukan dari desain creature-nya, tapi dari desain trainernya. Dan itu tuh bukan dari art aslinya gitu, tapi dari fan art. Jadi ya supaya ntar di yang pertanyaan terakhir kan gue bakal nanya ini, apa Pokemon favorit dari kalian semua gitu, termasuk kalau bisa ada alasannya. Nah supaya ada tiga-tiganya, gue akan nyebut trainer favorit gue. Cuman berdasarkan desain, karena gue gak tahu latar ceritanya gimana kan.
dan cuma berdasarkan desain doang, tapi desainnya dalam kutip versi Fan art. fan art. Karena kalau lihat yang versi aslinya, setahu gue semuanya anak-anak gitu. Jadi gue tidak mau menyebut itu gitu. Jadi yang gue ini ada dua sebenarnya yang soalnya gue tertarik itu karena waktu itu nggak tahu ya, di awal tahun tuh mungkin karena lagi dekat ke ulang tahunnya Pokemon juga. Jadinya di Pixiv tuh ke spam gambar-gambar Pokemon gitu loh setiap buka halaman depannya tuh. Dan di gua tuh selalu ke spam 2 trainer. Yang pertama tuh Rosa sama Hilda. Rosa. Ini tuh kalau di sini harusnya apa ya? Pokemon Oh, Black and White. protagonis Black and White 2. Nah itu karena mereka berdua selalu muncul bareng tuh fan artnya tuh. Kalau nggak Rosa, Hilda bareng tuh. Bentar, Jadi, ini sampai mah ada. ini kayak protagonis di gamenya deh. Mhm. Soalnya kan gua animenya nonton. Yang Best Wish nggak ada dia seingat gua. Ataupun ada tapi anime khusus si Black and White-nya kayaknya. Hilda yang mana ya? Oh, Oh, ini. Hill. Oh, protagonis di Black and White. Oh, Hilda di Black and White, Rosa di Black and White 2. Itu tuh supaya ada tiga-tiganya. Nah kalau dari kalian Pokemon favorit apa? Nah, Sama apakah ada alasannya? silakan Chris dulu, Chris. Malah kalau untuk karakter, ini karakter manusia ya. Enggak, bebas, boleh karakter, Bebas. boleh trainer, boleh bebas Pokemonnya. Kalau bebas, mungkin aku pilih dari Pokemonnya ya. Yang ini mungkin yang paling sering aku pakai, yaitu si Argon dari Pokemon Ruby, Sapphire, sama dan Emerald. Ya balik lagi ke pernyataan awal kan. Secara desain dia keren, tapi kalau untuk secara mekanik pun serba bisa lah, lebih serba bisa. Itu sih yang aku pilih. Udah, trainer ada nggak trainer? Kalau trainer aku gak ada yang sampai di favorit. Oke. Ntar, gua lagi cari tahu nama trainernya dulu. Gue lupa namanya siapa ya. Oke, gue ya. Lu udah berarti ya? Iya, aku sudah. Nah, kalau gua itu Pokemon dulu deh. Nah, Pokemon itu gua sebenarnya sih gua kalau misalnya main gamenya cenderung kan kalau gamenya kan milih starter ya, starter Pokemon kan. Iya. Nah, gua kalau starter Pokemon tuh cenderung tipe rumput. Misalnya generasi 1 Kanto itu gua cenderungnya milih Bulbasaur. Kalau generasi 2 sih, enggak, gue Cyndaquil. Jadi maksudnya gue kalau starter lebih ke tipe rumput biasanya cenderungnya, cuman belum tentu itu jadi favorit gue juga gitu. Nah, gue baru menyadari Pokemon favorit gue waktu baru kayak beberapa tahun ini ya, gue menyadari kalau waktu kecil tuh gue punya 2 Pokemon favorit. Dua-duanya dari Kanto generasi pertama, dua-duanya tipe serangga. Itu yang pertama ada Venomoth, yang kedua ada Skyter. Alasannya kenapa? Gue juga nggak tahu kenapa ya. Kalau Skyter mungkin waktu kecil tuh gue melihatnya Skyter tuh keren. Dia ya belalang sembah ya. Cuma kan dia kan gede kan kalau di anime tuh. Ya maksudnya di anime di game tuh dia gede kan. Dan dia tuh perawakannya keren kalau menurut gue ya. Cuman dia tipe serangga, termasuk salah satu tipe yang lemah kan sebenarnya serangga tuh. Banyak kelemahannya lah. Yang kedua Venomoth. Nah, Venomoth gue nggak inget ya kenapanya. Cuman memang gue ngerasanya kayak by design sih emang. Gue suka si Venomoth sama Skyter itu by design. Cuma mungkin orang-orang tidak terlalu banyak tahu soal Venomoth atau mungkin nggak terlalu ini karena kalau di Kanto sendiri di generasi 1 apalagi yang nonton animenya itu dia kan dia kan Venomoth itu mod itu apa sih? Ngengat ya? Ngengat. Nah, ada Butterfree kan kupu-kupu. Nah, lebih ikonik si Butterfree gara-gara di animenya itu pas dia berpisah sama si Ash Ketchum tuh
bikin nangis. Sementara Venomoth kan tidak sebegitu karena si Butterfree juga termasuk dia kan Pokemon pertamanya si Ash Ketchum yang dia tangkep ya kan. Waktu masih Caterpie kan. Itu bener-bener ikonik banget si Butterfree. Nah, jadi mungkin orang-orang nggak begitu tahu soal Venomoth gitu karena dia jenisnya mirip, sama-sama serangga, sama-sama bentukannya mirip, cuman si Butterfree tuh punya kenangan tersendiri gitu. Jadi kayaknya nah kalau si Venomoth gue lupa kenapa, tapi gue kayak inget tiba-tiba dulu kayaknya gue suka Venomoth sama Skyter gitu. Makanya gue bilang gue di game nggak pernah gue pakai, nggak pernah gue sengaja tangkep buat gue jadiin 6 Pokemon yang gue bawa, karena gue baru menyadari itu setelah main game. Oh ya kayaknya dulu gue suka sama Skyter sama Venomoth gitu. Nah kalau trainer ada yang gue bukan suka sih, bukan favorit sih, cuman gue agak tertarik aja gitu sama dia. Nah dua-duanya gue ada 2 nih trainer nih, dua-duanya sama-sama gym leader tipe listrik. Yang pertama itu namanya, ini nih yang gue cari namanya nih, yang lagi gue cari namanya Elesa ya. Itu dia dari generasi 5 Black and White. Itu dia gym leader tipe listrik. Itu gue suka murni karena penampilannya sih. Tapi gue suka sih Elesanya itu yang kayaknya Black and White yang pertama ya. Yang kuning pokoknya, dia yang rambutnya kuning. Ini soalnya gue lihat ada 2, dia ada yang rambutnya kuning, ada yang rambutnya hitam. Nah, gue suka. Cuman itu beneran by design aja. Gue suka karena gue melihat cantik ya waktu itu ya. Apa namanya, perawakannya gitu kan. Nah ada satu lagi yang gue suka, bukan suka, gue tertarik sama si karakternya itu gara-gara main game yang Scarlet Violet. Nah jadi gue main yang Scarlet Violet, gue nggak tahu kenapa tapi dia pembawaannya asik aja, agak-agak Kusogaki gitu. Itu gym leader tipe listrik ya di Scarlet Violet, namanya Iono. Dia ya agak Kusogaki lah gitu kan. Kayak Kusogaki gitu kan dia tipikalnya. Cuman gue pas main gamenya tuh kok kayak menarik sih si Iono gitu. Maksudnya dia si apa namanya, pembawaan karakternya di gamenya tuh kayak yang menarik aja gitu buat gue. Itu sih. Cuman kalau misalnya alasan lebih lengkapnya gue nggak bisa jawab sih. Maksudnya rata-rata memang by design, kayak Pokemon gue by design, terus si Elesa by design, si Iono doang karena gue main game yang Scarlet gue merasa tertarik dengan pembawaan karakter dia di gamenya. Itu aja sih paling kalau dari gue. Harusnya itu aja. Cuman untuk penutup seperti biasa gue balikin lagi ke poin. Oke lah, tidak terasa ya sudah 2 jam guys kita ngobrol tentang Pokemon ya. Mungkin ini jadi rekor podcastnya Pokasi Network, nyampe 2 jam ya. 2 jam. Soalnya Sebelumnya Isekai kalau nggak salah yang hampir 2 jam tuh. Ya, tapi itu kayak masih 15 menit lagi, 15 menit kurang. Mungkin ini setelah diedit-edit sih mungkin antara pas 2 jam atau 2 jam kurang beberapa detik kali ya. Gak apa-apa. Nggak Podcast apa-apa. One Piece yang Malaka aja 3 jam. Iya. Ya nggak apa-apa lah, kita bahas Pokemon. Dan ini juga kita suka gitu kan memang. Ya sebenarnya kalau misalnya mau dilanjut pasti kelanjut sih, gue yakin gitu kan. Iya, Cuman ya udahlah Masih. gitu. Udah malam anjir, udah kita rekaman malam-malam. Lumayan ya, udah waktunya bobo walaupun besok libur. Ada yang masih kerja di sini? Hah? Ada yang kerja masih? Lalu si Ada Seyu yang masih libur. kerja. Aku. Oh, anjir sih. Aku yang Ya, oke lah kalau begitu ya. Ya sebenarnya seru sih karena membahas ya, kita bercerita lah ya, ini bisa dibilang mau cerita tentang Pokemon. Salah satu, kalau buat gue pribadi salah satu IP yang emang gue suka dari dulu, dari kecil. Dan ya kalau misalnya masih lanjut cerita pasti akan lanjut cerita sih, gue yakin gitu kan. Cuman ya udahlah karena udah durasi dan gue rasa kurang lebih udah mencakup semuanya ya. Dan juga ini sih apa, kalau misalnya teman-teman mendengarkan sampai sini ya, sampai selesai ini, terima kasih banyak. Tapi apapun yang kita bahas di sini itu murni pendapat pribadi ya. Jadi misalnya mungkin gaya bahasa penyampaian gue
Kayak misalnya Oh, pas ngomongin soal Digimon, itu seolah-olah kok kayak yang merendahkan atau negatif soal Digimon. Enggak. Enggak kok, enggak. Cuma emang gaya ngomong gue aja begitu gitu kalau takutnya gitu kan. Gue ngeras dan maksudnya kayak ngomong gue begitu dan itu pendapat gue pribadi. Gue melihatnya kayaknya kalau Digimon tuh seperti itu gitu dibanding Pokemon ya. Bukan karena gue lebih suka Pokemon, bukan. Gue juga suka Digimon tapi gue melihat dari sudut pandang gue seperti itu perbedaannya antara Pokemon dan Digimon. Jadi tolong jangan disalahpahami ya. Disclaimer dulu nih. iya, Walaupun disclaimer telat. Disclaimer-nya di di awal. telat ya. Disclaimer telat harusnya di awal ya. Iya. Apapun yang keluar dari pembahasan ini adalah murni pendapat kami gitu. Jadi bukan Kalau itu untuk dipotong pindahin ke depan. iya harusnya ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, nggak usah lah biarin aja. Oke lah, jadi gitu ya. Ini seru banget sih. Ini juga episode 2 ya dari season 5-nya Pokasi Podcast. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode yang berikutnya ya bersama gua Faiz Riunyan, ada Seiyu dan Chris juga. Iya, Dan gua tidak lupa dan tidak bosan juga untuk mengingatkan kepada teman-teman semua untuk follow jangan follow dulu, dengerin dulu Pokasi Podcast ya atau podcastnya Pokasi Network. Itu ada di Spotify, YouTube Musik dan juga Apple Podcast. Terus juga subscribe channel YouTube-nya Pokasi Network ya, karena di situ ada konten-konten yang secara khusus kita buat hanya untuk YouTube. Tidak ada di Spotify, tidak ada di Apple Podcast gitu ya. Terus juga jangan lupa juga buat follow sosial media kami di @pokasi.network kalau untuk Instagram dan Threads ya. Terus juga untuk TikTok, X, Blue Sky itu ada di @pokasi_network. Itu aja. Jadi kalau begitu ya, sampai di sini dulu aja untuk episode kali ini. Gua Faiz Riunyan. Saya pamit. terus pamit juga. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai sini dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Pokasi Podcast. Network. Podcastnya Pokasi Network. Gue masih masalah memori ya. Oke, kalau gitu see you again and have nice day guys. Bye bye. 君のため